Teriakan itu bukan suara manusia. Terdengar lebih tinggi dari dengungan, jeritan serak yang menghantui, membuat darah Lily Thompson yang berusia 7 tahun membeku. Melalui jendela kamarnya, dia melihat Max, anjing German Shepherd miliknya, meronta-ronta liar di bawah awan hitam dan kuning yang berdenyut. Ribuan lebah mengerumuninya, bulunya yang indah menghilang di bawah gumpalan yang menggeliat itu. Teriakan lain membelah udara Arizona yang panas. "Max," teriaknya, tangan kecilnya menekan kaca. Lily, tetap di dalam. Kakeknya, Walter, berteriak dari beranda, wajahnya yang keriput pucat karena panik. Tapi Lily sudah lari keluar pintu. Jarak antara rumah pertanian dan gudang tua tempat Max berbaring terasa tak berujung. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Di belakangnya, dia mendengar teriakan putus asa kakeknya semakin samar. Mata Max yang penuh kesakitan bertemu dengan matanya. Saat itu, tidak ada yang lebih penting. Lily menerjang ke arah kerumunan itu. Jangan lupa like dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar, beserta kota tempat kalian menonton saat ini. Mari kita lanjutkan ceritanya. Tangan Walter Thompson yang keriput menggenggam kopi paginya saat dia memandang melintasi ladang lembah saguaro yang dilanda kekeringan. Di usia 63 tahun, postur militernya yang dulu gagah telah melunak, tetapi matanya tetap waspada, terutama menyangkut Lily. Rambut keemasan cucunya menangkap sinar matahari pagi saat dia duduk di tangga beranda, jari-jari kecilnya menyisir bulu tebal Max. "Kamu anak baik terbaik di Arizona. Kamu tahu itu?" bisiknya kepada anjing German Shepherd itu, yang mata coklatnya yang cerdas tidak pernah lepas dari wajahnya. Max adalah hadiah terakhir Ryan untuk putrinya sebelum penempatan yang tidak pernah membuat ayah Lily kembali. Hubungan Walter dengan anjing itu tegang sejak awal. Hewan itu terlalu mengingatkannya pada putranya, pada janji yang dilanggar dan masa depan yang dihapus oleh Id di jalan berdebu di belahan dunia lain. Anjing makan lebih banyak dari bagiannya, Walter sering menggerutu, meskipun dia diam-diam mengisi mangkuk Max saat persediaan menipis. Rumah pertanian kecil tempat mereka tinggal bersama terpencil di ujung jalan tanah. Tetangga terdekat mereka, Eleanor Parker, tinggal setengah mil jauhnya. Peternakan lebah kecil Eleanor menghasilkan madu terbaik di lembah. Pengetahuannya tentang lebah dan pengobatan tradisional, membuatnya dihormati dan sedikit ditakuti oleh penduduk kota yang lebih konvensional. "Bus sekolah datang dalam 20 menit, Lily sayang," Walter memanggil, melihat anak itu menyembunyikan wajahnya di leher Max. "Kami sudah siap, kakek," jawabnya, suaranya mengandung kedewasaan yang seharusnya tidak dimiliki anak berusia 7 tahun. Kesedihan telah membuatnya tua seperti halnya dirinya. Klinik hewan Dr. Sarah Mitchell adalah salah satu dari sedikit sumber daya medis di lembah saguaro, melayani ternak dan hewan peliharaan komunitas pertanian dengan dedikasi yang sama, meskipun dengan peralatan yang terbatas. Dia telah merawat Max sejak kedatangannya, terkesan dengan pelatihan dan temperamen mantan K9 polisi itu. Anjing itu menjaganya seolah-olah dia terbuat dari emas, Dr. Mitchell pernah berkata kepada Walter. "Kamu tidak melihat ikatan seperti itu setiap hari." Kota itu sendiri sedang berjuang untuk bertahan hidup. 3 tahun kekeringan telah menekan fondasi pertanian masyarakat. Ladang gagal, keluarga pergi, mereka yang tersisa berpegangan satu sama lain dengan kesetiaan yang sengit dari para penyintas. Tidak satupun dari ini yang menjadi perhatian Max, yang satu-satunya tujuan tampaknya berpusat pada gadis kecil yang sekarang melompat-lompat untuk menyikat giginya. Matanya mengikuti gerakannya, telinganya terangkat ke depan, waspada terhadap ancaman apapun terhadap orang yang paling berharga baginya. Rutinitas pagi di rumah pertanian Thompson mengikuti ritme yang sudah dikenalnya. Walter mengepak makan siang Lily, selai kacang dengan selai stroberi dipotong menjadi segitiga, irisan apel dalam kantong ziplock, dan sekotak jus, sementara dia menyikat giginya dan mengumpulkan buku-bukunya. Max menunggu dengan sabar di dekat pintu, posturnya waspada namun santai, seorang penjaga siap untuk tugas-tugas hari itu. "Ingat, proyek sainsmu jatuh tempo hari Jumat," Walter mengingatkannya, menekan topi baseball ke kepalanya untuk melindunginya dari matahari Arizona yang tak kenal ampun. "Eleanor bilang kamu bisa mewawancarainya tentang lebah sepulang sekolah hari ini." Lily mengangguk, mata birunya yang muram sangat mirip dengan mata Ryan, menatapnya. "Aku tahu, kakek, aku sudah menulis semua pertanyaanku." Dia menepuk buku catatan di ranselnya, selalu terorganisir, selalu siap. Kadang-kadang Walter lupa bahwa dia baru berusia 7 tahun. Kesedihan telah memaksanya untuk tumbuh terlalu cepat. Bus bergemuruh di jalan tanah mereka tepat pukul 7.30 pagi, mengaduk awan debu yang menggantung di udara pagi yang tenang. Rutinitas Max tidak pernah berubah. Dia akan mengantar Lily ke ujung jalan masuk,
duduk saat dia naik, dan menonton sampai kendaraan kuning itu menghilang di tikungan. Baru kemudian dia akan kembali ke Walter, seolah-olah dengan enggan mengalihkan perwalian sampai sore hari. Dia akan kembali sebelum kamu menyadarinya, kata Walter dengan kasar saat Max kembali, mata anjing itu masih tertuju pada jalan yang kosong. Tangan lelaki tua itu ragu-ragu di atas kepala anjing German Shepherd itu sebelum menariknya tanpa melakukan kontak. Setahun telah berlalu, namun Walter tidak dapat sepenuhnya merangkul hewan yang telah dipilih putranya. Pagi Walter berlalu dengan tugas-tugas biasa, memeriksa saluran irigasi, memperbaiki pagar, dan menghitung tabungan mereka yang menipis terhadap tagihan yang meningkat. Pensiun militer dan tunjangan kematian Ryan hampir tidak membuat mereka bertahan. Pikiran untuk kehilangan pertanian, tempat kelahiran dan warisan Ryan, membuat Walter terjaga hampir setiap malam. Sekitar tengah hari, Walter memperhatikan perilaku aneh Max. Anjing itu, yang biasanya puas berpatroli di perimeter properti, terus kembali ke gudang alat yang ditinggalkan di dekat garis pagar barat. Posturnya telah berubah, telinga ke depan, tubuh tegang. Apa yang merasukimu? Gumam Walter, memperhatikan saat Max mengitari gudang, kadang-kadang menggaruk tanah di dekat fondasinya. Gudang itu adalah tempat persembunyian masa kecil Ryan, kemudian bengkelnya, dan akhirnya, penyimpanan peralatan yang tidak mampu lagi mereka rawat. Walter telah menghindarinya sejak kematian putranya, tidak dapat menghadapi proyek yang setengah jadi dan peralatan yang masih disusun seperti yang ditinggalkan Ryan. Menjelang sore, perilaku Max menjadi lebih gelisah. Walter mengamatinya dari jendela dapur saat dia menyiapkan makan siang sederhana. Anjing itu sekarang berdiri tak bergerak, menatap tajam sesuatu di dekat pintu gudang yang lapuk. Insting Walter, yang biasa oleh 3 dekade dinas militer, menusuk dengan peringatan. Ada sesuatu yang tidak beres. Dia melangkah ke beranda belakang, menyipitkan mata terhadap sinar matahari yang terik. Max, kemari, nak, panggilnya, suaranya terdengar di halaman. Max berbalik sebentar ke arah Walter, lalu kembali ke gudang, bahasa tubuhnya mengomunikasikan kekhawatiran yang tak salah lagi. Kemudian, tiba-tiba, anjing itu menerjang ke depan, menghilang di sudut bangunan kecil itu. Keheningan yang menyusul hanya berlangsung beberapa detik sebelum dipecahkan oleh suara yang belum pernah didengar Walter sebelumnya. Teriakan bernada tinggi yang menyakitkan yang mungkin tidak berasal dari tenggorokan hewan, namun tak salah lagi milik Max. Walter bergegas maju, jantungnya berdebar kencang saat dia mengitari gudang. Pemandangan di depannya membekukan darahnya. Max ditelan dalam masa sengatan lebah madu, ribuan dari mereka mengerumuni bulunya, ke telinganya, di sekitar matanya. Anjing itu meronta-ronta liar, menjerit saat dia berguling-guling di tanah berusaha keras untuk melepaskan serangga yang menyerang itu. Max, teriak Walter secara naluriah, melangkah maju sebelum bagian rasional otaknya memperingatkannya untuk mundur. Kerumunan itu sangat besar. Jelas seluruh koloni dalam mode pertahanan. Mendekat tanpa perlindungan hanya akan menciptakan korban kedua. Pikiran Walter berlomba-lomba. Eleanor, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia berbalik untuk berlari ke telepon di dapur ketika gerakan di rumah menarik perhatiannya. Lily berdiri di jendela kamarnya, wajahnya menempel di kaca. Setelah kembali dari sekolah dengan bus awal, matanya terbelalak ngeri saat dia menyaksikan penderitaan Max. Sebelum Walter dapat bereaksi, dia menghilang dari jendela. Lily, tetap di dalam, teriaknya, mengubah arah untuk mencegatnya, tetapi dia sudah terlambat. Pintu kaca terbanting terbuka dan Lily menerobos ke beranda, wajah kecilnya dipenuhi tekad. Lily, jangan. Walter meraung, ketakutan yang tulus mengalir melaluinya. Kembali ke dalam. Tetapi Lily sudah berlari melintasi halaman, ranselnya masih tersampir di salah satu bahunya. Ketakutan Walter meningkat saat dia mengingat EpiPen di laci dapur. Alergi lebah Lily yang parah telah didiagnosis setelah satu sengatan mengirimnya ke dalam shock anafilaksis 2 tahun sebelumnya. Satu sengatan bisa membunuhnya. Ribuan akan melakukannya dalam hitungan menit. Lily. Suara Walter pecah karena putus asa. Dia berhenti hanya cukup lama untuk berteriak kembali. Dia membutuhkanku, kakek. Max membutuhkanku. Teriakan anjing itu berlanjut, meskipun sekarang lebih lemah, perjuangannya menjadi kurang terkoordinasi. Walter tahu Max sedang sekarat di depan matanya, racun dari ribuan sengatan membanjiri sistemnya. Walter menghadapi pilihan yang mustahil, cucunya atau anjing putranya. Keputusan itu seharusnya sederhana. Namun kakinya tetap membeku, pikirannya lumpuh oleh urgensi yang bersaing. Lily tidak memiliki keraguan seperti itu.
Dia menjatuhkan ranselnya dan berlari langsung ke gudang, ke arah Max, ke arah kerumunan mematikan yang bisa merenggut nyawanya dalam beberapa saat. Suara kecilnya memanggil anjing itu, mantap dan jelas, terlepas dari bahayanya. Aku datang, Max. Bertahanlah. Pemandangan gadis kecil yang berlari menuju bahaya yang pasti menyentak Walter dari kelumpuhannya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, jangan, bisiknya, lalu menyerbu maju. Tetapi Lily sudah mencapai selang taman yang melingkar di dekat gudang. Dengan kekuatan yang mengejutkan, dia memutar keran sepenuhnya terbuka dan mengarahkan semprotan ke arah Max. Air melengkung di udara, membasahi anjing itu dan membubarkan beberapa lebah. Walter menyaksikan dengan takjub saat cucunya yang berusia 7 tahun, wajahnya dipenuhi dengan tekad yang sama yang telah dia lihat berkali-kali dalam ekspresi ayahnya, berjuang untuk menyelamatkan anjingnya hanya dengan selang taman dan keberanian mentah. Mundur, Lily. Walter akhirnya menghampirinya, berusaha mengambil selang itu. Tidak, kakek, airnya membantu. Dia terus menyemprotkan tangan kecilnya. Mantap, terlepas dari pemandangan mengerikan di depan mereka. Kita butuh sabun cuci piring, itu menghentikan mereka terbang. Walter menatapnya sejenak, tercengang oleh pengetahuan dan ketenangannya. Kemudian dia melihat lebah pertama mendarat di lengannya, diikuti oleh lebah lain di lehernya. Masuk sekarang, perintahnya, mengangkatnya secara fisik menjauh dari tempat kejadian. Tapi Max, air mata mengalir di wajahnya saat dia berjuang melawan cengkeramannya. Aku akan membantunya, janji Walter, membuat keputusan sepersekian detik yang akan mengubah segalanya. Ambil sabun cuci piring dan sarung tangan kerjaku. Pergi. Lily berlari ke rumah, kaki kecilnya berdebar di lantai kayu yang usang. Walter berbalik ke arah Max, yang tangisannya telah menjadi rengekan. Tubuhnya yang kuat sekarang hampir tidak bergerak di bawah kerumunan yang mengerumuni. Pikiran lelaki tua itu berlomba-lomba melalui pelatihan militer, menilai, menyusun strategi, melaksanakan. Tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk ini. Bertahanlah, nak, gumamnya, mengejutkan dirinya sendiri dengan emosi dalam suaranya. Lily muncul kembali dalam hitungan detik, menggenggam sebotol sabun cuci piring biru dan sarung tangan kerja kulit berat Walter. Wajahnya memerah, tekad melawan ketakutan dalam fitur mudanya. Kamu tetap di belakang, Walter memperingatkan, mengambil persediaan itu. 10 kaki minimum. Kamu dengar aku? Tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Kakek Eleanor mengajari kami 10 kaki. Lillian Grace Thompson, atau aku bersumpah aku akan membawamu masuk sendiri. Nada suaranya tidak memberikan ruang untuk bantahan. Lily mundur, tetapi hanya ke jarak yang ditentukan. Walter menarik sarung tangannya dan membuka tutup sabun cuci piring, memeras jumlah yang banyak ke dalam semprotan dari selang yang masih berjalan. Air berubah menjadi aliran sabun, memotong awan hitam dan kuning yang mengelilingi Max. Sabun itu merusak sayap mereka. Lily memanggil, suaranya mantap, terlepas dari bahayanya. Terus semprot dia, kakek. Walter bekerja dengan metodis, membasahi anjing itu dari ujung kepala sampai ujung ekor. Lebah jatuh dari bulu Max, sayap mereka dilumpuhkan oleh larutan sabun, yang lain berserakan, bingung oleh gangguan kimia pada feromon serangan mereka. Beberapa mengalihkan perhatian mereka ke Walter, menyengat melalui kemeja tipisnya, tetapi dia hampir tidak merasakan sakitnya. Fokusnya telah menyempit ke anjing yang sekarat di depannya. Untuk pertama kalinya, Walter melihat Max bukan sebagai pengganti Ryan atau tanggung jawab yang tidak diinginkan, tetapi sebagai makhluk hidup yang berjuang untuk bertahan hidup, makhluk yang dicintai Lily tanpa alasan. Tenanglah sekarang, gumamnya saat dia bergerak lebih dekat, terus menyemprot. Hampir sampai, nak. Ketika cukup banyak lebah telah dibersihkan, Walter bergerak. Melepas kemejanya yang basah, dia membungkusnya di sekitar kepala dan tubuh bagian atas Max, lalu mengumpulkan anjing yang hampir tidak sadar itu ke dalam pelukannya. Berat hewan itu, dengan mudah 40 kg, membebani punggung Walter yang menua, tetapi adrenalin mengkompensasi apa yang telah dikurangi waktu. Ambil kunci truk, dia memanggil Lily saat dia terhuyung-huyung menuju rumah, masih ada lebah yang marah mengejar mereka, dan kotak obat merah di bawah wastafel. Lily beraksi, berlomba ke depan untuk membuka pintu dan mengumpulkan perbekalan. Saat Walter membaringkan Max di lantai dapur, dia mendapatkan pandangan jelas pertama tentang kerusakannya. Wajah anjing itu membengkak mengerikan, mata benar-benar tertutup, lidah menjulur dari mulutnya. Ratusan sengat menghiasi kulitnya yang terbuka seperti tusukan pin yang mengerikan. Apakah dia akan mati? Suara Lily kecil, keberaniannya untuk sesaat dilucuti untuk mengungkapkan anak yang ketakutan di bawahnya.
Walter ingin menawarkan jaminan tetapi tidak bisa berbohong. Tidak jika aku bisa membantunya, katanya sebagai gantinya, dengan lembut mengangkat Max lagi dan bergerak menuju pintu. Kita perlu mengeluarkan sengat ini dan membawanya ke Dr. Mitchell segera. Mereka memuat Max ke bak truk Walter yang sudah tua. Lily bersikeras untuk naik di belakang, meskipun Walter keberatan. Aku perlu mulai mencabut sengatnya, bantahnya, sudah memanjat di atas pintu belakang. Setiap detik berarti. Walter tidak punya waktu untuk berdebat. Dia melompat ke kursi pengemudi, menyalakan mesin dengan raungan, dan melaju kencang di jalan masuk mereka yang panjang. Debu mengepul di belakang mereka. Di kaca spion, dia bisa melihat Lily membungkuk di atas Max. Jari-jari kecilnya bekerja dengan ketangkasan yang mengejutkan untuk mengeluarkan sengat satu persatu. Ingatan itu menghantam Walter dengan kekuatan pukulan fisik. Lily pada usia 4 tahun, menjerit kesakitan karena satu sengatan lebah selama piknik di tepi sungai. Wajahnya yang kecil telah membengkak dalam hitungan menit. Gatal-gatal meletus di seluruh kulitnya saat dia berjuang untuk bernapas. Ryan telah membawanya berlari setengah mil kembali ke rumah sementara Walter memanggil ambulans. Mereka hampir kehilangan dia hari itu. Layanan darurat pedesaan membutuhkan waktu ekstra berharga untuk mencapai pertanian terpencil mereka. Sekarang dia sengaja mengekspos dirinya pada hal yang bisa membunuhnya demi seekor anjing. Lily, teriaknya di atas angin dan suara mesin. Periksa dirimu untuk sengatan sekarang. Dia melirik ke atas sejenak, menghentikan pekerjaannya pada Max. Aku baik-baik saja, kakek. Aku janji. Tetapi Walter tidak yakin. Dia menekan lebih keras pada akselerator, mesin truk memprotes saat mereka melaju menuju kota. Klinik Dr. Mitchell berada di pinggiran kota, perjalanan 15 menit yang ingin Walter tempuh dalam 10 menit. Saat mereka melaju di sepanjang jalan berdebu, pikiran Walter melayang ke ingatan lain, yang telah dia tekan selama berbulan-bulan. Suara Ryan di panggilan telepon terakhir mereka. Jaga Max untukku, ayah. Dia akan mengawasi Lily ketika aku tidak bisa. Pada saat itu, Walter telah mengabaikannya sebagai sentimen rutin dari seorang prajurit yang menghadapi penempatan. Sekarang kata-kata itu membawa beban ramalan. Mereka 5 menit dari kota ketika suara Lily naik panik. Kakek, Max tidak bernapas dengan benar. Jantung Walter mencengkeram. Dia berhenti di bahu jalan, awan debu mengelilingi mereka saat dia melompat keluar dan berlari ke bak truk. Max terbaring tak bergerak, napasnya dangkal dan tidak teratur. Tangan dan pakaian Lily dihiasi dengan sengat yang dilepas, dedikasinya terbukti dalam ratusan yang telah dia keluarkan. Tenggorokannya menutup, Walter menyadari dengan keras, seperti yang terjadi padamu. Tanpa ragu, Walter meraih kotak obat merah yang dibawa Lily. Di dalamnya ada EpiPen cadangan Lily, injektor epinefrin darurat yang telah menyelamatkan nyawanya selama reaksi alerginya. Kedokteran hewan bukanlah keahliannya, tetapi biologi dasar adalah biologi. Ini mungkin membunuhnya lebih cepat, Walter memperingatkan, menatap mata Lily, tetapi tidak melakukan apapun pasti akan terjadi. Lily mengangguk, mempercayai kakeknya. Lakukanlah. Walter melepaskan tutup pengaman dan menusukkan injektor otomatis ke otot paha atas Max, seperti yang telah dia latih untuk Lily. Untuk saat yang mengerikan, tidak ada yang terjadi. Kemudian Max bergidik. Napas terengah-engah keluar dari tenggorokannya yang bengkak. Kembali ke truk, perintah Walter, sudah bergerak menuju pintu pengemudi. Kita perlu membawanya ke Dr. Mitchell sekarang. Saat mereka kembali ke jalan, Lily memanggil dari bak truk. Dia pernah menyelamatkanku, kakek. Apakah ayah pernah memberitahumu? Walter mengerutkan kening, melambat sedikit untuk mendengarnya di atas angin. Apa yang kamu bicarakan? Musim panas lalu, sebelum ayah ditempatkan, kami berada di sungai dan aku terpeleset di bebatuan. Suara Lily membawa penghormatan untuk berbagi ingatan suci. Arusnya sangat kuat hari itu. Itu menarikku ke bawah. Cengkraman Walter mengencang di kemudi. Ryan tidak pernah menyebutkan ini. Max melompat masuk setelahku, lanjut Lily. Dia meraih bajuku dengan giginya dan menarikku ke pantai. Ayah bilang dia belum pernah melihat yang seperti itu. Wahyu itu menghantam Walter seperti pukulan fisik. Selama ini dia memandang Max hanya sebagai hewan peliharaan Ryan, pengingat yang menyakitkan tentang putranya yang hilang. Dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa anjing itu mungkin telah menyelamatkan apa yang paling dihargai Walter. Mereka mencapai klinik kecil Dr. Mitchell dalam waktu singkat. Walter membunyikan klakson terus-menerus saat dia masuk ke tempat parkir kerikil. Dokter hewan itu muncul dari pintu depan menyekat tangannya dengan handuk. Alarm melintas di wajahnya saat dia melihat pemandangan itu. Serangan lebah,
Walter menjelaskan dengan singkat saat dia mengangkat Max dari bak truk. Ribuan dari mereka. Saya menggunakan EpiPen padanya sekitar 3 menit yang lalu. Sikap profesional Dr. Mitchell mengambil alih. Bawa dia ke dalam, ruang periksa 1. Dia berbalik ke asistennya yang muncul di ambang pintu. Siapkan infus dan hubungi Dr. Ramirez di unit gawat darurat. Katakan padanya kita mungkin akan mendapatkan kasus anafilaksis anak. Walter membeku di tengah langkah. Anak-anak? Lily baik-baik saja. Dia tidak tersengat. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat cucunya, dia melihat apa yang segera diperhatikan Dr. Mitchell. Wajah Lily mulai membengkak, bercak merah muncul di leher dan lengannya. Dia berdiri goyah di samping truk, satu tangan memegangi tenggorokannya. Maafkan aku, kakek, bisiknya. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkanku sampai Max aman. Saat Lily jatuh berlutut, dunia di sekitar Walter Thompson berubah selamanya. Jam-jam berikutnya berlalu dalam kabut aktivitas panik. Klinik hewan kecil Dr. Mitchell berubah menjadi pusat darurat sementara untuk pasien manusia dan anjing. Walter mondar-mandir di lorong sempit di antara ruang periksa, wajahnya yang keriput tergores dengan garis-garis kekhawatiran yang tampaknya semakin dalam dengan setiap menit yang berlalu. Tuan Thompson. Dr. Mitchell muncul dari ruangan tempat Max berbaring, terhubung ke cairan 4 dan oksigen. Kuncir kudanya yang biasanya rapi telah terlepas, helai rambut yang beruban membingkai wajahnya yang lelah. Dia stabil untuk saat ini. Aku sudah mengeluarkan lebih dari 300 sengat, tetapi kemungkinan ada lebih banyak yang tertanam di bulunya. Walter mengangguk, perhatiannya terbagi. Dan Lily? Dr. Ramirez masih bersamanya. Dia meletakkan tangan lembut di lengan Walter. Ambulans akan datang untuk mengangkutnya ke rumah sakit Kabupaten Maricopa. Reaksinya parah, Walter. Aku tidak akan melebih-lebihkannya. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Dia telah menghadapi tembakan musuh dengan rasa takut yang kurang dari yang dia rasakan sekarang. Bisakah aku melihatnya? Dr. Mitchell mengangguk, membimbingnya ke ruangan yang berdekatan tempat Lily berbaring di meja pemeriksaan. Masker oksigen menutupi wajah kecilnya, kulitnya berbintik-bintik dengan gatal-gatal merah yang marah. Dr. Ramirez, satu-satunya dokter perawatan darurat di kota itu, memantau tanda-tanda vitalnya dengan intensitas terfokus yang tidak meyakinkan Walter. Jalan napasnya terganggu, Dr. Ramirez menjelaskan tanpa basa-basi. Epinefrin membantu, tetapi dia membutuhkan perawatan intensif anak. Helikopternya tidak tersedia, kecelakaan di jalan bebas hambatan, jadi kita akan menggunakan transportasi darat. Walter bergerak ke sisi cucunya, menggenggam tangan kecilnya. Jari-jarinya masih bernoda darah Max dari mengeluarkan sengat. Bahkan dalam krisis, dia memikirkan anjing itu terlebih dahulu, seperti yang akan dilakukan ayahnya. Aku di sini, Lily sayang, bisiknya, suaranya serak karena emosi. Kamu akan baik-baik saja. Matanya berkedip terbuka, iris biru hampir tidak terlihat melalui kelopak mata yang bengkak. Max, dia berhasil melalui masker, satu kata yang melelahkan. Dia bertahan, Walter meyakinkannya, menelan benjolan di tenggorokannya. Dr. Mitchell merawatnya dengan baik. Jari-jari Lily mengencang di sekelilingnya, matanya, mengkomunikasikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tenggorokannya yang menyempit. Walter mengerti. Dia mempercayakan Max kepadanya. Aku akan menjaganya, janji Walter. Kamu fokus saja untuk menjadi lebih baik. Ambulans tiba dengan suara sirena yang membuat kucing-kucing ruang tunggu klinik berlarian mencari perlindungan. Para medis bergerak dengan efisiensi yang dipraktikkan, memindahkan Lily ke tandu dan memuatnya ke dalam kendaraan. Walter naik di sampingnya, tubuhnya yang tinggi, canggung di ruang yang terbatas. Tuan, kami membutuhkan ruang untuk bekerja, seorang paramedis mulai, tetapi Dr. Ramirez turun tangan. Dia tetap di sini, kata dokter itu dengan tegas. Dia adalah satu-satunya yang dia miliki. Perjalanan 40 menit ke rumah sakit Kabupaten Maricopa adalah yang terpanjang dalam hidup Walter. Dia menyaksikan tak berdaya saat kadar oksigen Lily berfluktuasi dan tekanan darahnya turun sangat rendah, membutuhkan dosis epinefrin kedua. Para medis bekerja dengan urgensi yang tenang, suara tenang mereka menyangkal keseriusan situasi. Walter memegangi tangan Lily, ibu jarinya menelusuri lingkaran lembut di telapak tangannya, seperti yang dia lakukan ketika dia masih balita yang ketakutan oleh badai petir. Dia berbicara dengan tenang, aliran jaminan dan kenangan yang stabil menambatkan mereka berdua.
Ingat ketika kita melihat pelangi ganda musim semi lalu? Kamu bilang itu ayah yang menyapa dari surga. Suara Walter pecah, dan saat kamu mengajari Max membawa kotak makan siangmu ke halte bus? Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Apakah Lily bisa mendengarnya melalui keadaan setengah sadarnya? Walter tidak tahu. Tetapi berbicara membantunya mempertahankan ketenangannya sendiri, menahan gelombang kepanikan yang meningkat. Di rumah sakit, Lily dibawa pergi oleh tim darurat anak, meninggalkan Walter sendirian di ruang tunggu yang steril dengan formulir untuk diisi dan pikirannya untuk menemani. Dia menatap papan klip di tangannya, pertanyaan-pertanyaan itu kabur di depan matanya, informasi asuransi, riwayat kesehatan, kontak darurat. Detail administrasi duniawi tampak tidak masuk akal dalam menghadapi apa yang terjadi. Ponselnya berdering, Dr. Mitchell menelepon untuk mendapatkan pembaruan tentang Lily. Walter memberikan sedikit informasi yang dia miliki kemudian bertanya tentang Max. Dia masih kritis tetapi berjuang, lapornya. 24 jam ke depan akan menentukan. Antihistamin bekerja, tetapi beban racunnya sangat besar. Aku belum pernah melihat serangan separah ini. Apa yang bisa menyebabkannya? Walter bertanya, pikirannya mencari beberapa penjelasan. Lebah-lebah itu mengejarnya, khususnya, Dr. Mitchell terdiam sejenak. Eleanor Parker mampir setelah mendengar apa yang terjadi. Dia ingin menyelidiki sarang itu, mengatakan sesuatu pasti telah mengancam mereka untuk memprovokasi respons agresif seperti itu. Walter mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Katakan padanya untuk berhati-hati. Apapun yang memicu mereka mungkin masih ada di sana. Setelah menutup telepon, Walter mendapati dirinya menatap gambar latar belakang ponselnya foto Ryan berseragam. Lengannya melingkari leher Max, keduanya menyipitkan mata di bawah sinar matahari gurun. Itu diambil hanya beberapa hari sebelum penempatan terakhir Ryan. Walter telah menghindari melihatnya selama berbulan-bulan. Kemiripan antara ayah dan anjing, terlalu menyakitkan untuk direnungkan, mata yang sama waspada, sikap melindungi yang sama. Sentuhan lembut di bahunya mengejutkannya dari pikirannya. Seorang dokter dengan pakaian bedah anak berdiri di hadapannya, ekspresinya hati-hati netral seperti yang disempurnakan oleh para profesional medis saat menyampaikan berita yang tidak pasti. Tuan Thompson, saya Dr. Keller, imunologi anak. Cucu Anda stabil tetapi masih kritis. Kami telah menempatkannya dalam koma yang diinduksi secara medis untuk melindungi jalan napasnya dan memungkinkan pembengkakan mereda. Walter menyerap informasi ini dengan ketabahan militer yang menutupi gejolak batinnya. Kapan dia akan bangun? Itu tergantung pada seberapa cepat dia merespons pengobatan. Bisa 24 jam, bisa lebih lama. Dr. Keller duduk di sampingnya mempertahankan kontak mata. Tuan Thompson, Lily memiliki setidaknya 15 sengatan terpisah yang telah kami identifikasi sejauh ini. Dengan riwayat anafilaksisnya, sungguh luar biasa dia masih hidup. Dia mencoba menyelamatkan anjingnya, Walter menjelaskan sedikit kebanggaan menerobos kekhawatirannya. Dr. Keller mengangguk. Dia pasti sangat mencintainya. Lebih dari yang aku mengerti, Walter mengakui dengan lembut. 3 hari berikutnya membentuk rutinitas baru. Walter membagi waktunya antara rumah sakit di Phoenix dan dokter dari klinik Mitchell, melakukan perjalanan 40 menit antara keduanya beberapa kali sehari. Dia tidur di kursi yang tidak nyaman, bertahan hidup dengan makanan ringan dari mesin penjual otomatis dan kopi, dan, menua 1 dekade dan 72 jam, Lily tetap dalam keadaan koma yang diinduksi, tubuhnya perlahan sembuh. Para dokter dengan hati-hati optimis, meskipun mereka memperingatkan kemungkinan komplikasi, kerusakan ginjal akibat kerusakan otot, efek neurologis dari kekurangan oksigen yang berkepanjangan. Max menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang lebih kuat, fisiologi ke-9-nya yang tangguh melawan paparan racun yang besar. Pada hari ketiga dia bisa mengangkat kepalanya. Ketika Walter memasuki area kandang, wajahnya yang bengkak membuat ekspresinya tidak terbaca, tetapi ekornya menawarkan sentakan pengakuan yang lemah. "Hai, jagoan," Walter menyapanya sambil berlutut di samping kandang, meskipun lututnya memprotes. Untuk pertama kalinya dia meraih melalui jeruji untuk menyentuh Max tanpa ragu, dengan lembut membelai bagian lehernya yang tidak bengkak. Lily bertahan. Dia membutuhkanmu untuk melakukan hal yang sama. Mitchell menemukannya di sana 1 jam kemudian, masih berbicara dengan lembut kepada Max tentang hal-hal yang tidak khusus, perkiraan cuaca, skor bisbol, kenangan Ryan sebagai seorang anak, kau tahu, katanya, bersandar di kusen pintu. Dia belum makan untuk orang lain, bahkan tidak seteguk pun, tapi aku yakin dia akan mengambil sesuatu darimu. Walter mendongak terkejut. Dia bahkan tidak terlalu menyukaiku.
Dr. Mitchell tersenyum. Aku pikir kalian berdua sedang merevisi pendapatmu satu sama lain. Dia menyerahkan Walter semangkuk kecil makanan lunak yang diformulasikan khusus untuk hewan yang pulih. Setelah beberapa bujukan lembut, Max menerima beberapa suap dari tangan Walter. Kemenangan kecil yang terasa monumental. Kabar tentang insiden itu menyebar melalui lembah Saguaro dengan efisiensi jaringan komunikasi kota kecil. Pada hari keempat ruang tunggu rumah sakit secara berkala dipenuhi dengan tetangga yang membawa casserole, klinik dengan petani yang menawarkan untuk menutupi tugas-tugas Walter. Gereja setempat mengadakan acara doa malam. Sekolah dasar mengirim kartu besar yang ditandatangani oleh setiap siswa. Eleanor Parker tiba di klinik larut suatu malam, rambut peraknya diikat ke belakang dalam kepang praktis, ekspresinya serius. Aku menemukan sesuatu yang perlu kau lihat, katanya kepada Walter tanpa basa-basi. Mereka duduk di kantor sempit Dr. Mitchell, sebuah meja di antara mereka. Eleanor menyebarkan foto-foto di permukaan, gambar close-up tanah di dekat gudang Walter, sarang lebah yang rusak dan noda gelap yang mencurigakan di tanah. Awalnya aku pikir seseorang telah mengganggu sarang itu secara tidak sengaja, jelasnya, jari-jarinya yang lapuk, mengetuk satu gambar. Tapi ini bukan tidak sengaja, Walter. Seseorang menuangkan sesuatu di sekitar gudang itu, sesuatu yang membuat lebah-lebah itu menjadi panik. Walter menatap foto-foto itu, pelatihan militernya dalam pengumpulan bukti mulai berlaku, kimia. Eleanor mengangguk. Aku telah mengirim sampel ke seorang teman di universitas, tetapi aku hampir yakin itu adalah pestisida, yang dilarang pada saat itu, sangat beracun, terutama bagi lebah. Siapa yang akan melakukan itu? Dan mengapa? Di gudangku? Ekspresi Eleanor menjadi gelap. Itulah yang membuatku khawatir. Propertimu berbatasan dengan ladang baru pertanian Westland. Mereka telah mencoba membeli setiap pertanian kecil di lembah. Implikasi tergantung di udara di antara mereka. Walter telah menolak tawaran pembelian Westland 3 kali dalam setahun terakhir, setiap kali lebih tegas dari yang terakhir. Rencana ekspansi perusahaan bergantung pada perolehan hak air yang datang dengan propertinya. Kau pikir mereka mencoba mengusirku? Gagasan itu tampak dibuat-buat, namun Walter tidak bisa menolaknya sepenuhnya. Pertanian korporat telah mengubah aturan kehidupan pedesaan. Aku pikir, Eleanor berkata dengan hati-hati, bahwa seseorang ingin membuat hidupmu sulit. Membunuh lebahmu akan menjadi satu hal, tetapi mereka harus tahu bahwa Lily alergi. Semua orang di kota tahu cerita itu. Kemungkinan bahwa seseorang dengan sengaja membahayakan cucunya menyulut amarah yang membara perlahan di dada Walter. Sebelum dia bisa menanggapi, teleponnya berdering, rumah sakit menelepon dengan pembaruan tentang Lily. Para dokter mengurangi sedasinya, lapornya kepada Eleanor setelah panggilan itu. Mereka berharap dia sadar pada pagi hari. Eleanor meremas tangannya. Itu berita bagus, Walter. Mengapa kau tidak kembali ke rumah sakit? Aku akan tinggal dengan Max malam ini. Walter ragu-ragu, terpecah antara tanggung jawab. Kau yakin? Positif. Gadis itu membutuhkan kakeknya ketika dia bangun. Walter tiba di rumah sakit tak lama sebelum tengah malam, mengambil posisi yang sudah dikenalnya di kursi di samping tempat tidur Lily. Bunyi bip monitor yang berirama telah menjadi kenyamanan yang aneh, setiap suara mengkonfirmasi bahwa dia masih berjuang. Wajahnya hampir kembali normal. Pembengkakan mereda, meskipun lingkaran hitam di bawah matanya berbicara tentang pertempuran yang dilancarkan tubuhnya. Saat dia menetap untuk malam yang tidak nyaman, Walter mendapati dirinya melakukan sesuatu yang belum dia lakukan sejak kematian Ryan. Berdoa, bukan doa formal masa mudanya atau tawar-menawar putus asa setelah menerima berita kematian putranya, tetapi kata-kata sederhana ucapan syukur bahwa Lily masih bernapas, bahwa Max masih berjuang, bahwa dia telah diberi kesempatan lain untuk melindungi apa yang tersisa dari keluarganya. Dia bangun di pagi hari, sinar matahari mengalir melalui tirai rumah sakit dan sensasi sedang diperhatikan berkedip menghilangkan kantuk. Walter menemukan mata biru Lily. Mata Ryan tertuju padanya. Tabung pernapasan menghilangkan ekspresinya, salah satu kebingungan dan pengakuan, kakek, suaranya serak, dari tabung, hampir tidak terdengar. Walter mencondongkan tubuh ke depan, meraih tangan kecilnya. Aku di sini, gadis Lily, kau baik-baik saja sekarang, matanya berkaca-kaca. Max, apakah Max baik-baik saja? Tentu saja itu akan menjadi pertanyaan pertamanya. Walter tersenyum, matanya sendiri curiga lembab. Dia semakin baik. Dr. Mitchell merawatnya dengan baik. Wajah Lily sedikit rileks,
meskipun kekhawatiran masih mengerutkan keningnya. Dia mencoba melindungi kita, kakek. Dia mencium sesuatu yang buruk di dekat gudang. Walter membeku, apa maksudmu? Sehari sebelumnya, Lily menjelaskan suaranya semakin kuat. Max terus menggonggong di gudang. Dia tidak akan membiarkanku mendekatinya, kurasa. Aku pikir dia tahu ada sesuatu yang salah. Walter mengingat perilaku aneh Max, fiksasinya pada area gudang. Anjing itu tidak menyelidiki secara acak, dia memperingatkan tentang ancaman, seperti yang telah dilatih untuk dilakukan sebagai polisi K9. Kau istirahat sekarang, kata Walter padanya, mencium keningnya. Kita akan bicara lebih banyak nanti. Saat Lily kembali tertidur, Walter melangkah ke lorong untuk menelepon Dr. Mitchell. Dokter hewan itu segera menjawab. Max makan sarapan lengkap, lapornya sebelum Walter dapat berbicara, dan dia mencoba berdiri. Ini kemajuan yang luar biasa. Itu berita bagus, kata Walter kemudian ragu-ragu. Dok, apakah Max dilatih untuk mendeteksi bahan kimia ketika dia menjadi anjing polisi? Ya, sebenarnya. Ryan menyebutkan bahwa Max memiliki pelatihan khusus untuk narkotika dan deteksi bahan kimia. Mengapa kau bertanya? Walter menjelaskan apa yang dikatakan Lily kepadanya, menghubungkannya dengan penemuan Ella Lanar. Aku pikir Max mencoba memperingatkan kita tentang sesuatu yang berbahaya di dekat gudang ketika tidak ada yang memperhatikan. Dia pasti mencoba menyelidiki sendiri dan lebah menyerangnya karena mereka sudah gelisah oleh bahan kimia apapun yang digunakan. Dr. Mitchell menyimpulkan, masuk akal, Walter, tetapi itu juga berarti seseorang dengan sengaja memasuki propertimu dengan zat berbahaya. Implikasinya mengganggu. Walter mengucapkan terima kasih padanya dan mengakhiri panggilan, pikirannya berpacu. Jika seseorang memang menargetkan propertinya dan, sebagai perpanjangan, keluarganya, ancaman itu mungkin belum berakhir. Saat Lily terus membaik selama 2 hari berikutnya, ruang rumah sakit menjadi markas investigasi dadakan. Eleanor membawa bukti fotografinya, Sheriff Davis mengambil pernyataan dan bahkan Dr. Mitchell menyumbangkan pengamatan dari pemulihan Max yang sedang berlangsung. Residu cocok dengan senyawa yang disebut neonicotinoid, jelas Eleanor, menunjukkan Walter hasil laboratorium yang diberikan oleh kontak universitasnya. Itu telah dilarang untuk penggunaan pertanian karena toksisitasnya yang ekstrim bagi lebah dan penyerbuk lainnya. Siapapun yang menggunakan ini tahu persis apa yang mereka lakukan. Sheriff Davis, teman lama Walter, tampak bermasalah. Masalahnya adalah, tanpa menangkap seseorang dalam tindakan, ini semua berdasarkan keadaan. Kita dapat membuktikan bahwa bahan kimia digunakan, tetapi bukan siapa yang menggunakannya. Kekecewaan Walter meningkat. Seseorang telah membahayakan Lily dan Max namun mungkin lolos dari konsekuensi sepenuhnya. Ketidakberdayaan itu terlalu mengingatkannya pada menerima berita kematian Ryan, situasi lain di mana keadilan tampak jauh dan tidak memadai. Pada pagi hari Lily dijadwalkan untuk keluar. Walter tiba di rumah sakit untuk menemukan kamarnya berubah. Kartu ucapan cepat sembuh menutupi setiap permukaan, balon mengapung di langit-langit dan boneka beruang besar menempati kursi pengunjung. Tetapi perhatian Lily tertuju pada televisi kecil yang dipasang di dinding tempat program berita lokal sedang berjalan. Kakek, lihat, tunjuknya dengan gembira. Mereka berbicara tentang Max. Memang, segmen berita menampilkan klinik hewan lembah saguaro, dengan Dr. Mitchell menjelaskan pemulihan luar biasa dari gembala Jerman setelah serangan lebah besar-besaran. Kisah itu bergeser untuk menunjukkan anggota komunitas yang membahas insiden itu, termasuk beberapa tetangga Walter yang menyatakan dukungan. Max seperti pahlawan lokal sekarang, kata Lily sambil berseri-seri meskipun kelelahannya yang masih ada. Walter menyaksikan segmen itu dengan emosi campur aduk. Perhatian publik dapat membantu melindungi mereka jika seseorang memang menargetkan propertinya, tetapi itu juga mengungkap kerentanan mereka. Kata-kata pembawa berita berikutnya menarik perhatian penuh Walter. Dalam berita terkait, Inspektur Pertanian Negara Bagian telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan kontaminasi kimia di dekat properti yang berbatasan dengan Pertanian Westland Holdings. Sumber anonim mengklaim pestisida ilegal mungkin telah digunakan untuk mempercepat akuisisi tanah di daerah tersebut. Walter dan Lily bertukar pandang terkejut. Seseorang telah menanggapi kekhawatiran mereka dengan cukup serius untuk menghubungi pihak berwenang negara bagian. Proses pemulangan memakan sebagian besar pagi, dengan dokter memberikan instruksi terperinci untuk pemulihan Lily yang berkelanjutan dan janji tindak lanjut. Pada awal sore Walter membantu Lily masuk ke truknya, tas semalam kecilnya dan boneka beruang besar menempati kursi belakang. Bisakah kita pergi menemui Max dulu?
Tanya Lily saat mereka keluar dari tempat parkir rumah sakit. Tolong, kakek. Walter tidak bisa menolak mata biru yang sungguh-sungguh itu. Dr. Mitchell mengatakan dia cukup sehat untuk pengunjung sekarang. Aku pikir itu bisa diatur. Klinik hewan itu sangat sibuk ketika mereka tiba. Ruang tunggu dipenuhi dengan orang-orang yang tampaknya tidak memiliki hewan bersama mereka. Walter mengenali wajah-wajah dari sekitar lembah saguaro, tetangga, pemilik toko, bahkan guru Lily. Apa semua ini? Dia bertanya kepada resepsionis. Kebingungan terlihat dalam suaranya. Kabar menyebar bahwa Lily akan pulang hari ini. Wanita muda itu menjelaskan sambil tersenyum. Orang-orang ingin menyambutnya kembali dan berterima kasih kepada Max. Dr. Mitchell muncul dari ruang belakang. Wajahnya berseri-seri saat melihat Lily. Di sana gadis pemberani kita. Seseorang sangat ingin bertemu denganmu. Dia membawa mereka melalui area pemulihan tempat Max menempati kandang terbesar. Wajah gembala Jerman itu masih menunjukkan tanda-tanda pembengkakan, bercak-bercak bulunya telah dicukur untuk mengobati sengatan dan garis 4 tetap berada di kaki depannya. Tetapi saat melihat Lily, seluruh sikapnya berubah. Max berjuang untuk berdiri, ekornya bergoyang dengan kekuatan yang meningkat, rengekan bernada tinggi keluar dari tenggorokannya. Dia menekan pintu kandang, berusaha menjangkau gadis itu. Bisakah aku menyentuhnya? Tanya Lily, sudah bergerak maju. Hati-hati, Dr. Mitchell memperingatkan. Dia masih pulih. Lily mendekati kandang, tangan kecilnya terulur melalui jeruji. Max dengan lembut menjilat jari-jarinya, mata coklatnya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Hubungan di antara mereka terasa jelas, komunikasi yang melampaui kata-kata. Aku tahu kau akan baik-baik saja, bisik Lily kepada anjing itu. Kau anjing terpintar dan paling berani di seluruh dunia. Walter menyaksikan reuni itu, kekencangan di dadanya yang tidak ada hubungannya dengan kecemasan. Untuk pertama kalinya dia sepenuhnya menghargai apa arti Max bagi Lily, bukan hanya hewan peliharaan, atau bahkan wali tetapi hubungan hidup dengan Ryan. Janji yang ditepati. Kapan dia bisa pulang? Tanya Lily, menatap Dr. Mitchell. Besok, jika hasil tes darahnya terus membaik, jawab dokter hewan itu, dia akan membutuhkan perawatan berkelanjutan tetapi dia melewati tahap kritis. Walter mengangguk, sebuah keputusan mengkristal dalam benaknya. Kami akan siap untuknya. Saat mereka bersiap untuk pergi, Eleanor Parker memasuki ruang pemulihan. Ekspresinya serius. Walter, ada beberapa orang di sini yang harus kau ajak bicara. Inspektur Pertanian Negara Bagian. Mereka ingin melihat propertimu, khususnya area di sekitar gudang. Walter melirik Lily, yang masih asyik dengan Max. Bisakah ditunda sampai besok? Aku ingin menenangkan Lily di rumah dulu. Eleanor menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Mereka menemukan sesuatu di fasilitas pengolahan Westland, wadah bahan kimia yang cocok dengan apa yang digunakan di tanahmu. Mereka perlu mendokumentasikan semuanya segera. Implikasinya jelas. Bukti meningkat tetapi perlu dikumpulkan dengan benar sebelum dapat dikompromikan. Walter menghela nafas, berlutut setinggi Lily. Sayang, kita perlu berhenti sebelum pulang. Beberapa orang penting perlu melihat gudang tempat Max terluka. Lily mengangguk dengan sungguh-sungguh. Untuk menangkap orang jahat yang menyakitinya. Betul, Walter menegaskan sekali lagi, terkejut dengan persepsinya, untuk memastikan mereka tidak dapat menyakiti orang lain. Saat mereka meninggalkan klinik, kerumunan ruang tunggu bertepuk tangan secara spontan, menyebabkan Lily tersipu dan menyembunyikan wajahnya di sisi Walter. Walter mengangguk pengakuan, tidak nyaman dengan perhatian tetapi berterima kasih atas dukungan komunitas. Para inspektur negara bagian mengikuti mereka ke pertanian dengan kendaraan resmi. Kehadiran mereka membawa formalitas pada apa yang telah dimulai sebagai tragedi pribadi. Saat mereka berjalan di properti itu, dengan Eleanor menunjuk area-area penting, Walter memperhatikan Lily duduk di tangga teras, matanya tertuju pada gudang tempat Max hampir mati. Sesuatu telah berubah secara mendasar dalam keluarga kecil mereka. Ancaman itu tetap belum terselesaikan, Max masih pulih dan kesehatan Lily membutuhkan pemantauan. Namun Walter merasakan tujuan aneh yang tidak dia miliki sejak kematian Ryan. Komitmen baru bukan hanya untuk bertahan tetapi untuk secara aktif melindungi apa yang tersisa dari keluarganya, termasuk anjing yang dengan enggan dia warisi. Gembala Jerman yang hampir mati mencoba melindungi mereka semua. Pagi ketika Max dijadwalkan untuk pulang. Walter bangun sebelum fajar. Dia bergerak melalui rumah pertanian yang sunyi dengan tujuan, memeriksa setiap kamar dengan mata kritis. Minggu lalu telah mengubah perspektifnya.
Apa yang dulunya tampak hanya sebuah tempat tinggal sekarang mewakili tempat perlindungan dan medan pertempuran potensial. Setiap jendela, setiap pintu, setiap sudut properti membutuhkan penilaian. Di kamar Lily, dia memasang tirai pemadaman baru untuk melindunginya dari sengatan matahari musim panas Arizona yang kejam. Selama periode istirahat wajibnya, para dokter telah memperingatkan bahwa pemulihannya akan membutuhkan minggu-minggu aktivitas yang berkurang. Tantangan bagi anak berusia 7 tahun yang terbiasa menjelajahi setiap inci dari 5 akre mereka. Walter berhenti di kamar lamarian, sekarang berfungsi sebagai penyimpanan. Setelah ragu sejenak, dia mendorong pintu terbuka dan melangkah masuk. Kotak kardus yang ditumpuk di sepanjang dinding berisi sisa-sisa fisik kehidupan putranya, piala sekolah menengah, penghargaan militer, album foto, pergi. Walter telah menghindari kamar ini sejak memilah-milah barang-barang Ryan setelah pemakaman, kenangan itu terlalu mentah untuk dihadapi setiap hari sekarang. Dia bergerak dengan tekad, membersihkan ruang, memindahkan kotak-kotak ke loteng. Pada pertengahan pagi dia telah mengubah ruangan itu, mengatur tempat tidur Max di sudut, mengatur mangkuk makanan dan airnya di dekat jendela, menempatkan mainan-mainannya di keranjang di samping tempat tidur. Anjing itu pantas mendapatkan lebih dari sudut dapur yang dengan enggan Walter alokasikan sebelumnya. Lily menemukannya di sana, berdiri di tengah ruang yang direklamasi. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyelipkan tangan kecilnya ke tangannya yang kasar dan meremas. Max akan menyukai ini, katanya. Akhirnya, Walter mengangguk, tenggorokan sesak, ayahmu juga akan menyukainya. Dr. Mitchell tiba tak lama sore. Truk kliniknya mengangkat debu di sepanjang jalan masuk. Walter dan Lily menunggu di teras. Gadis itu hampir tidak menahan kegembiraannya ketika dokter hewan itu membantu Max dari kendaraan. Lily bergegas maju meskipun panggilan peringatan Walter. Gembala Jerman itu bergerak dengan kaku gerbangnya. Tidak rata bercak-bercak bulu yang dicukur mengungkapkan kulit yang menyembuhkan di bawahnya. Namun saat melihat Lily, posturnya menegak, telinga ke depan, ekor, mencoba mengibaskan dengan lemah. Dr. Mitchell melepaskan talinya, memungkinkannya untuk menyapa gadis itu dengan benar. Max mendekati Lily, perlahan, menekan kepalanya dengan lembut ke dadanya sebagai isyarat kasih sayang yang membuat mata Walter berkaca-kaca. Ikatan di antara mereka melampaui hubungan biasa antara anak dan hewan peliharaan. Mereka adalah penyintas bersama, dipersatukan oleh trauma bersama dan perlindungan bersama. Dia masih menggunakan obat 2 kali sehari, Dr. Mitchell menjelaskan saat dia menyerahkan Walter sekantong perlengkapan. Antihistamin membuatnya mengantuk, jadi jangan khawatir jika dia tidur lebih dari biasanya. Nilai ginjalnya sedikit meningkat dari paparan racun, jadi dia akan membutuhkan banyak air segar. Walter menyerap instruksi, bertekad untuk memberikan perawatan yang pantas diterima Max. Adakah hal lain yang harus kami perhatikan, dokter? Mitchell ragu-ragu. Dia mungkin mengalami beberapa perubahan perilaku, kewaspadaan yang meningkat, kecemasan di sekitar area tempat serangan itu terjadi, mungkin beberapa agresi protektif, semua respons normal terhadap trauma. Lily berlutut di samping Max, lengannya menjulur dengan lembut di bahunya. Dia masih Max yang sama di dalam, katanya dengan kepastian mutlak. Hanya sedikit sakit. Dr. Mitchell tersenyum pada wawasan anak itu. Tepat sekali, Lily. Dan bagaimana denganmu? Bagaimana perasaanmu lebih baik ketika Max pulang? Lily menjawab dengan sederhana. Setelah dokter hewan itu pergi, mereka menetap ke rutinitas baru tentatif. Max mengikuti Lily kemana-mana, mempertahankan kontak visual yang konstan, bahkan ketika kekuatannya berkurang dan dia perlu istirahat. Untuk bagiannya, Lily tampaknya secara intuitif memahami keterbatasannya, menyesuaikan aktivitasnya untuk mengakomodasi pemulihannya, membaca buku di samping tempat tidurnya ketika dia perlu tidur. Walter mengamati saling merawat mereka dengan apresiasi yang meningkat. Anjing yang pernah dianggap sebagai pengingat kehilangan yang tidak diinginkan telah menjadi penting bagi penyembuhan emosional Lily dan mungkin, meskipun dia enggan mengakuinya, bagi dirinya sendiri juga. 3 hari setelah kembalinya Max, Sheriff Davis tiba tanpa pemberitahuan. Ekspresinya serius, di bawah topi kobal keluaran departemennya. Walter menemuinya di teras, menjaga suaranya tetap rendah untuk menghindari pemberitahuan Lily, yang sedang tidur siang di dalam bersama Max di kakinya. Kami punya perkembangan, kata Davis tanpa basa-basi. Penyelidik negara bagian menemukan residu kimia yang cocok di fasilitas penyimpanan Westland. Mereka telah mengeluarkan surat perintah untuk catatan keuangan, log komunikasi, semua pekerjaan. Walter menyerap informasi ini. Pelatihan militernya secara otomatis menganalisis implikasi, adakah tersangka tertentu. Davis mengangguk dengan muram.
James Harlow, manajer akuisisi regional Westland, dialah yang telah menekanmu untuk menjual. Asistennya maju kemarin mengklaim Harlow menyuruhnya untuk membuat masalah bagi properti yang bertahan. Konfirmasi penargetan yang disengaja membangkitkan amarah Walter, tetapi dia mempertahankan ketenangannya. Apa yang terjadi sekarang? Harlow telah dibawa untuk diinterogasi, tetapi Walter Davis melepas topinya, isyarat yang segera membuat Walter waspada. Ada hal lain yang disangkal Harlow. Semuanya mengatakan dia memiliki alibi ketika bahan kimia itu ditempatkan. Dia mengklaim kau mengatur semuanya untuk asuransi, uang, atau simpati. Itu tidak masuk akal. Walter membentak, suaranya naik meskipun niatnya untuk tetap tenang. Cucuku hampir mati, Max hampir mati. Aku tahu itu. Davis meyakinkannya. Tapi Harlow punya sumber daya, pengacara perusahaan. Mereka memutarbalikkan narasi bahwa kau putus asa secara finansial, bahwa pertanian itu gagal. Mereka telah menarik catatan bankmu, Walter. Invasi privasi terasa seperti pukulan fisik. Mereka tidak bisa melakukan itu tanpa. Mereka mendapat hakim untuk menandatangani berdasarkan tuduhan balik Harlow. Davis tampak benar-benar menyesal. Dengar, tidak ada seorang pun di lembah yang mempercayai sampah ini. Kita semua mengenalmu. Tetapi Westland bermain keras dan mereka membuatnya berantakan. Walter mencengkeram teras, buku-buku jari memutih strategi perusahaan itu jelas, mengacaukan perairan, menciptakan keraguan yang cukup untuk menghindari tanggung jawab yang jelas, menyeret hal-hal keluar sampai dia tidak mampu untuk berjuang. Itu adalah taktik setua kekuasaan itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Tanyanya. Akhirnya, Davis mengganti topinya, untuk saat ini, dokumentasikan semuanya. Penyelidik negara bagian ada di pihak kita, tetapi mereka perlu membangun kasus yang kuat dan, Walter, awasi punggungmu jika mereka bersedia melakukan ini sekali, peringatan itu tergantung di udara di antara mereka. Belum selesai tetapi dipahami. Setelah Davis pergi, Walter memeriksa Lily dan Max, menemukan mereka masih tidur nyenyak. Dia duduk di meja dapur dengan kepala di tangannya, beban tanggung jawab menekan ke bawah. Dia telah berjanji kepada Ryan dia akan menjaga Lily tetap aman, memberinya rumah yang stabil. Sekarang rumah itu sendiri telah menjadi target. Telepon berdering menyentaknya dari pikirannya. Suara Eleanor Parker terdengar, luar biasa mendesak. Walter, nyalakan saluran 12 sekarang, dia mematuhinya. Menjaga volume tetap rendah. Layar menunjukkan juru bicara pertanian Westland dengan setelan jas yang dipres berdiri di depan mikrofon. Ekspresinya prihatin secara profesional. Westland dengan tegas menyangkal keterlibatan apapun dalam insiden yang tidak menguntungkan di properti Thompson, kata pria itu. Faktanya, penyelidikan awal kami menunjukkan bahan kimia yang dipermasalahkan mungkin berasal dari pertanian Thompson itu sendiri. Mungkin salah ditangani oleh Tuan Thompson, seorang veteran Vietnam dengan PTSD yang terdokumentasi. Walter menatap tak percaya. Dia telah bertugas di Badai Gurun, bukan Vietnam, dan tidak pernah didiagnosis menderita PTSD. Misinformasi yang disengaja dihitung untuk merusak kredibilitasnya. Mereka mencoba melukismu sebagai tidak stabil, kata Eleanor melalui telepon. Kabar di restoran adalah mereka menyarankan kau mungkin telah membahayakan Lily melalui kelalaian. Tuduhan itu menyerang inti Walter. Setelah kehilangan Ryan, keselamatan Lily telah menjadi tujuan tunggalnya, untuk menyarankan dia akan membahayakannya. Sebuah suara dari ambang pintu menyela pikirannya yang berputar-putar. Lily berdiri di sana, Max di sampingnya, keduanya mengawasinya dengan ekspresi prihatin yang sama. Kakek. Suara Lily kecil. Apakah orang jahat mengatakan hal-hal yang buruk tentangmu? Walter memaksakan senyum meyakinkan. Hanya omong kosong orang dewasa, gadis Lily. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Tetapi matanya yang perseptif melihat melalui kepura-puraan itu. Apakah itu karena apa yang terjadi pada Max? Apakah mereka mengatakan itu salahmu? Walter mematikan televisi, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Beberapa orang dari perusahaan besar yang menginginkan pertanian kita mencoba menghindari masalah. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar. Lily memproses ini, wajah mudanya, sungguh-sungguh. Tetapi kita tahu kebenaran dan Max tahu. Mendengar namanya, Max bergerak maju, menekan kaki Walter sebagai isyarat solidaritas yang tak terduga. Walter mendapati dirinya secara otomatis mengulurkan tangan untuk membelai kepala anjing itu, gerakan itu menjadi alami di mana, sekali itu dipaksakan. Betul, Walter setuju,
dan kebenaran memiliki cara untuk keluar. Pagi berikutnya membawa tantangan baru. Dr. Mitchell menelepon untuk melaporkan bahwa hasil tes darah terbaru Max menunjukkan nilai ginjal yang mengkhawatirkan. Aku ingin menjalankan panel yang lebih komprehensif. Jelasnya, itu bisa menjadi efek yang tersisa dari racun atau reaksi terhadap obat. Walter segera setuju, meskipun kecemasan menggerogoti dirinya. Tagihan dokter hewan yang meningkat sudah membebani sumber daya terbatas mereka dan dengan biaya medis Lily situasi keuangan mereka menjadi genting. Pertanian itu hampir tidak mencapai titik impas selama bertahun-tahun. Tunjangan kematian militer Ryan dan pensiun Walter menutupi hal-hal penting tetapi menyisakan sedikit margin. Saat mereka bersiap untuk membawa Max ke klinik, perilaku anjing itu tiba-tiba berubah. Dia telah berbaring di lantai dapur saat Lily sarapan. Tampaknya santai, tanpa peringatan, dia melompat berdiri. Bulu kuduk terangkat geraman rendah bergemuruh di dadanya. Max. Suara Lily mengandung kebingungan daripada ketakutan. Ada apa, nak? Gembala Jerman itu pindah ke jendela dapur, telinga ke depan, tubuh tegang. Walter bergabung dengannya, mengintip ke arah jalan masuk. Sebuah SUV hitam dengan kaca film telah berhenti, dua pria dengan setelan bisnis muncul dengan klip. Tetap di dalam bersama Max, instruksikan Walter kepada Lily, bergerak menuju pintu. Jangan keluar sampai aku mengatakan tidak apa-apa. Dia melangkah ke teras, dengan sengaja, meninggalkan pintu kasar terbuka di belakangnya. Geraman Max yang berkelanjutan memberikan latar belakang yang Walter temukan sangat meyakinkan. Pak Thompson, yang lebih tua dari kedua pria itu, mendekat sambil mengulurkan kartu nama, David Mercer, Westland Agricultural. Ini kolega saya, Thomas Ricks. Kami di sini untuk membahas penawaran yang lebih tinggi untuk properti Anda. Walter tidak mengambil kartu itu. Tidak tertarik, silakan pergi. Mercer tersenyum tipis. Pak Thompson, mengingat kejadian baru-baru ini, kami merasa demi kepentingan terbaik semua orang untuk menyelesaikan situasi ini secara damai. Tawaran baru kami cukup besar untuk merelokasi keluarga Anda ke properti yang lebih sesuai, menutupi biaya pengobatan cucu perempuan Anda dan anjing itu, dengan banyak sisa untuk dana pendidikannya. Penyebutan yang diperhitungkan tentang biaya pengobatan Lily, informasi yang seharusnya tidak mereka miliki aksesnya, membuat Walter merinding. Mereka memantau kerentanan keluarganya, menunggu saat yang tepat untuk memberikan tekanan. Jawaban saya tidak berubah. Walter berkata dengan tegas, tanah ini tidak untuk dijual, tidak ke Westland, tidak kepada siapapun. Ricks melangkah maju, nadanya kurang menenangkan daripada rekan-rekannya. Pak Thompson, Anda harus mempertimbangkan posisi Anda dengan hati-hati. Situasi keuangan Anda genting. Cucu perempuan Anda membutuhkan perawatan medis berkelanjutan, anjing itu membutuhkan perawatan yang mahal. Dan sekarang ada potensi tanggung jawab hukum jika kelalaian ditetapkan mengenai insiden kimia. Ancaman terselubung itu menyulut amarah Walter, tetapi disiplin militer selama bertahun-tahun membuat suaranya tetap tenang. Apakah Anda mengancam saya di properti saya sendiri, Pak Ricks? Hanya menguraikan realitas, jawab Ricks dengan halus. Westland lebih memilih kerjasama, tetapi kami siap untuk alternatif. Dari dalam rumah terdengar keributan tiba-tiba, suara Max menggonggong dengan panik, diikuti oleh suara Lily yang khawatir. Walter menoleh, teralihkan perhatiannya sejenak, dan pada saat itu melihat gerakan dari sudut matanya. Ricks telah mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah alat kecil yang dengan cepat diarahkan ke pintu yang terbuka. Walter bereaksi secara naluriah, menerjang maju untuk menjatuhkan benda itu dari tangan pria itu. Benda itu bergemertak di beranda, sebuah pemancar ultrasonik kompak jenis yang digunakan untuk mengusir anjing agresif. Max menjadi gelisah karena Anda menggunakannya padanya melalui jendela. Walter menyadari dengan suara keras, amarahnya meningkat. Anda sengaja membuat hewan yang sedang pulih menjadi stres. Mercer mundur, mengangkat tangannya untuk menenangkan. Tindakan pencegahan sederhana, Pak Thompson. German Shepherd bisa tidak terduga, terutama setelah trauma. Pintu kasar terbuka dengan keras. Lily bergegas keluar, wajah kecilnya memerah karena marah. Berhenti menyakiti Max. Dia tahu kalian orang jahat. Di belakangnya, Max muncul, tidak lagi menggonggong tetapi berdiri dengan waspada. Mata cerdasnya tertuju pada para pengunjung dengan pengenalan yang tak salah lagi. Walter tiba-tiba mengerti Max tidak hanya bereaksi terhadap alat ultrasonik. Dia mengenali aroma, kehadiran. Kalian pernah di sini sebelumnya? Walter berkata perlahan, potongan-potongan itu jatuh pada tempatnya.
Salah satu dari kalian ada di sini pada hari serangan itu. Max mengenali kalian. Ekspresi Riggs berkedip, ketidakpastian sesaat melintasi wajahnya sebelum topeng profesionalnya kembali. Itu tidak masuk akal. Kami tidak pernah. Tetapi Max mulai mengeluarkan vokalisasi tertentu. Walter belum pernah mendengar sebelumnya. Bukan geraman atau gonggongan, tetapi suara bernada tinggi dan mendesak yang mengingatkan perilaku anjing pendeteksi terlatih yang telah menemukan apa yang dia cari. Pada saat itu Walter melihat semuanya dengan jelas. Max tidak secara acak menyelidiki gudang hari itu. Dia sedang melacak aroma seseorang, memberitahu tentang bahan kimia yang mereka bawa, mencoba melindungi wilayahnya. Pelatihan K9 khususnya telah mengenali ancaman yang telah Walter abaikan. Lily, masuk ke dalam dan hubungi Sheriff Davis, Walter menginstruksikan, suaranya tenang tetapi berwibawa. Katakan padanya kita membutuhkannya di sini segera. Ini konyol, Mercer membentak. Kami datang untuk membuat penawaran bisnis, bukan dituduh memasuki pekarangan orang tanpa izin, membahayakan kriminal, percobaan sabotase perusahaan. Walter melangkah lebih dekat, menggunakan keuntungan tingginya. Sheriff Davis akan sangat tertarik mengapa anjing pendeteksi terlatih polisi saya memberitahu tentang Anda, Pak Riggs, dan bahkan lebih tertarik untuk menguji jas mewah Anda untuk residu kimia. Keteguhan Riggs hancur. Anda tidak bisa membuktikan apapun. Itu akan menjadi kata Anda melawan kata kami. Sebuah suara baru bergabung dalam konfrontasi. Tidak persis. Semua kepala menoleh untuk melihat Eleanor Parker berdiri di tepi beranda, teleponnya terangkat merekam. Saya telah mendokumentasikan seluruh pertukaran ini, dia menjelaskan dengan tenang, termasuk alat kecil menarik yang Anda gunakan pada anjing itu dan respons peringatan terlatih anjing itu. Saya percaya itu yang mereka sebut alasan yang mungkin untuk tes residu kimia, bukan Walter? Perwakilan Westland bertukar pandang. Sikap percaya diri mereka menghilang saat mobil patroli Sheriff Davis berbelok ke jalan masuk, lampu berkedip. Walter merasa Max menekan kakinya, tidak mencari perlindungan tetapi menawarkan kemitraan. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Ryan, Walter merasa seperti mereka mungkin memenangkan pertarungan ini. Sheriff Davis mengambil pernyataan dari semua orang yang hadir. Wajahnya yang lapuk tidak menunjukkan emosi. Saat Eleanor memutar ulang rekaman video, dia menyita alat ultrasonik, menempatkannya dengan hati-hati di dalam kantong bukti, lalu mengawal perwakilan Westland ke mobil patroli terpisah untuk diinterogasi lebih lanjut. Kami akan membutuhkan perilaku peringatan Max yang didokumentasikan oleh pelatih K9 bersertifikat, dia memberitahu Walter dengan tenang. Komandan lama Ryan mungkin membantu dengan itu. Dia menjalankan unit K9 di Tucson sekarang. Walter mengangguk, menyaksikan Lily berlutut di samping Max, membisikkan jaminan kepada anjing yang masih gelisah itu. Apakah Anda pikir itu cukup untuk membangun kasus? Davis menghela nafas, mendorong topinya ke belakang. Ini adalah permulaan. Tes residu kimia pada Riggs akan memberitahu kita lebih banyak. Antara itu, bahan kimia yang cocok yang ditemukan di fasilitas Westland dan video Eleanor, kita memiliki sesuatu yang solid untuk dikerjakan. Setelah Sheriff pergi dengan penumpang yang enggan, keheningan yang tidak nyaman menyelimuti rumah pertanian itu. Walter bergerak melalui pekerjaan rumah yang akrab dengan efisiensi mekanis, pikirannya berputar melalui implikasi dan potensi ancaman. Eleanor tinggal untuk makan siang, kehadirannya yang praktis, pengaruh yang menenangkan bagi Walter dan Lily. Anda harus tinggal bersama saya selama beberapa hari, dia menyarankan saat dia membantu membersihkan piring. Hanya sampai semuanya tenang. Walter menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa lari, Eleanor. Ini rumah kita, rumah Ryan. Ini bukan lari, ini mundur strategis, dia membalas dengan sedikit senyum melembutkan kata-katanya. Selain itu cucu saya akan berkunjung minggu depan. Tommy seumuran Lily, mereka bisa saling menemani sementara Anda dan saya mencari tahu langkah selanjutnya. Undangan itu menggoda. Rumah pertanian Eleanor lebih besar, lebih nyaman, dengan keamanan yang lebih baik dan manfaat tidak berada langsung di garis bidik Westland. Namun sesuatu dalam diri Walter menolak gagasan pengabaian, betapapun sementaranya. Keputusan itu dibuat untuk mereka. Sore harinya Walter memeriksa saluran irigasi ketika truk Dr. Mitchell muncul di jalan berdebu, bergerak lebih cepat dari biasanya. Dia berhenti di sampingnya, menurunkan jendelanya. Tes terbaru Max mengkhawatirkan, dia berkata tanpa basa-basi. Ginjalnya menunjukkan tekanan yang signifikan. Saya ingin segera memulai dia dengan cairan 4. Hati Walter tenggelam. Seberapa serius? Berpotensi sangat.
Racun lebah mengandung senyawa yang dapat merusak jaringan ginjal. Dikombinasikan dengan dehidrasi selama serangan dan obat-obatan, dia membiarkan kalimat itu belum selesai. Dia membutuhkan pemantauan ketat selama setidaknya 48 jam. Walter mengangguk, menahan emosi yang tak terduga. Saya akan membawa dia dan Lily ke dalam. Dia menemukan mereka di kamar lamarian, sekarang kamar Max. Lily duduk bersila di lantai di samping tempat tidur anjing itu, membaca dengan keras dari buku bergambar. Max berbaring dengan kepala di atas cakarnya, mata setengah tertutup tetapi telinga memperhatikan suaranya. Sayang, Walter mulai dengan lembut. Dr. Mitchell perlu membawa Max ke klinik selama beberapa hari. Ginjalnya tidak bekerja dengan baik dan dia membutuhkan obat khusus. Ekspresi Lily hancur. Apakah dia akan mati? Ketegasan pertanyaan itu menghantam Walter seperti pukulan fisik. Anak-anak seusia Lily seharusnya tidak langsung memikirkan kematian. Tahun lalu telah mengajarinya terlalu banyak tentang kehilangan. Tidak, sayang, dia meyakinkannya, berlutut sejajar dengannya. Tapi dia membutuhkan perawatan ekstra sekarang, jenis yang hanya bisa diberikan oleh Dr. Mitchell. Max mengangkat kepalanya, melihat di antara mereka seolah mengerti percakapan itu. Ketika Lily mulai menangis tanpa suara, dia menjilat tangannya, lalu berjuang untuk berdiri, bergerak kaku menuju pintu seolah menerima kebutuhan itu. Dia tahu, bisik Lily, menyeka matanya. Dia berani untukku. Pengamatan itu, begitu berwawasan dari seseorang yang begitu muda, membuat tenggorokan Walter tercekat, sama seperti kamu berani untuknya. Mereka membantu Max masuk ke truk Dr. Mitchell, Lily bersikeras untuk naik di belakang bersamanya untuk perjalanan singkat ke klinik. Walter mengikuti dengan kendaraannya sendiri, sudah menghitung bagaimana mengelola biaya dokter hewan tambahan. Antara tagihan rumah sakit Lily, perawatan Max yang berkelanjutan dan pendapatan pertanian yang berkurang, situasi keuangan mereka menjadi genting, persis seperti kerentanan yang ingin dieksploitasi Westland. Di klinik, Dr. Mitchell secara efisien memasang infus untuk Max, mengambil darah untuk tes tambahan dan memberikan obat untuk rasa sakit dan mual. Nilai ginjal yang meningkat ini serius, dia menjelaskan dengan tenang kepada Walter sementara Lily duduk bersama Max di area perawatan. Jika mereka terus meningkat, kita melihat potensi gagal ginjal. Walter menyerap ini dengan ketabahan lahiriah. Apa peluangnya? 50-50, jika kita jujur. Ekspresi Dr. Mitchell melembut. Dia kuat Walter, dan dia punya banyak alasan untuk hidup, tetapi 48 jam berikutnya akan menjadi kritis. Jadi saat malam tiba, Walter menghadapi percakapan sulit lainnya dengan Lily. Kita perlu membiarkan Max beristirahat sekarang, dia menjelaskan dengan lembut, melepaskan tangan kecilnya dari bulu anjing itu. Kita akan kembali pertama kali besok. Tidak bisakah aku tinggal bersamanya? Lily memohon, mata birunya melebar karena khawatir. Dia membutuhkanku, kakek. Dr. Mitchell membutuhkan ruang untuk bekerja, Walter menjelaskan, meskipun keengganannya sendiri untuk pergi sama dengan Lily. Dan kamu juga membutuhkan istirahat yang cukup, perintah dokter, ingat. Bibir bawah Lily bergetar tetapi dia mengangguk dengan berani. Maukah Anda memberitahu dia bahwa kita akan kembali agar dia tidak berpikir kita meninggalkannya selamanya? Walter berlutut di samping kandang Max, bertemu dengan tatapan cerdas anjing itu. Kita akan kembali saat fajar, prajurit, Anda bertahan di sana. Ekor Max berdebam lemah ke selimut, matanya bergerak di antara Walter dan Lily dengan pengertian yang tak salah lagi. Saat mereka bersiap untuk pergi, Dr. Mitchell menarik Walter ke samping. Saya akan menginap untuk memantaunya, dia meyakinkannya. Hubungi kapan saja jika Anda khawatir. Walter berterima kasih padanya, mengetahui pemantauan di luar jam kerja mewakili biaya tambahan, tetapi tidak dapat menolak perawatan yang dibutuhkan Max. Saat mereka berjalan ke truk, Lily luar biasa tenang di sampingnya. Ponsel Walter berdering. Nomor Sheriff Davis muncul di layar. Kami punya hasil awal dari lab, kata Davis tanpa basa-basi. Riggs memiliki jejak signifikan pestisida Ben pada pakaiannya, terutama sepatunya. Cocok persis dengan apa yang ditemukan di dekat gudang Anda. Kelegaan melonjak melalui Walter. Jadi Anda bisa menuntutnya. Kami sedang mengerjakannya. Pengacaranya sudah mengklaim kontaminasi silang bahwa Riggs secara teratur mengunjungi situs pertanian dengan pestisida legal. Davis terdengar frustrasi. Tapi inilah berita sebenarnya. Badan Lingkungan Negara Bagian memperluas penyelidikan mereka. Mereka menemukan tanda tangan kimia serupa pada 3 properti lain yang menolak untuk menjual ke Westland.
Implikasinya jelas, pola perilaku yang menunjukkan kebijakan perusahaan daripada karyawan nakal. Itu memperkuat kasus mereka secara signifikan tetapi juga meningkatkan taruhannya. Westland akan berjuang lebih keras sekarang, dengan lebih banyak sumber daya dan keputusasaan. Jaga punggungmu, Walter Davis menyimpulkan dengan serius. Tipe korporat tidak suka terpojok. Pada saat mereka mencapai rumah pertanian, malam telah tiba, langit gurun terbakar dengan bintang-bintang. Walter membantu Lily yang kelelahan melalui rutinitas tidurnya, hatinya berat ketika dia bersikeras untuk menyimpan mainan favorit Max di samping bantalnya untuk menjaganya tetap hangat, dia menjelaskan dengan mengantuk. Setelah dia tertidur, Walter duduk di beranda, kegelapan di sekelilingnya terasa menindas daripada damai. Ruang kosong di sampingnya tempat Max biasanya berbaring tampaknya menekankan ketidakhadiran anjing itu. Kapan dia mulai bergantung pada hewan? Persahabatan diam? Ponselnya berdering lagi tak lama setelah tengah malam. Suara Dr. Mitchell terdengar tegang dengan kekhawatiran. Walter, kondisi Max telah memburuk dengan cepat, suhunya melonjak dan nilai ginjalnya terus meningkat meskipun ada cairan 4. Dia ragu-ragu, saya pikir Anda dan Lily harus datang. Implikasi yang tak terucapkan tergantung di udara di antara mereka. Datang sekarang, sebelum terlambat. Tangan Walter gemetar saat dia mengakhiri panggilan. Dia berdiri membeku di beranda, lumpuh oleh beban dari apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Bangunkan Lily untuk mungkin mengucapkan selamat tinggal kepada Max. Biarkan dia tidur dalam kebahagiaan sampai pagi membawa berita terburuk. Tak satu pun pilihan tanpa tertahankan. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Walter Thompson membenamkan wajahnya di tangannya dan menangis untuk putranya, untuk cucunya, untuk anjing yang dengan enggan dia warisi dan sekarang tidak bisa membayangkan kehilangannya. Dari dalam rumah terdengar suara kecil. Kakek, apakah itu Max? Lily berdiri di ambang pintu, rambut pirangnya acak-acakan karena tidur, matanya melebar karena ketakutan dan pengetahuan di luar usianya. Ya, sayang, Walter berhasil menegakkan bahunya. Kita perlu pergi kepadanya sekarang. Perjalanan ke klinik Dr. Mitchell berlalu dalam keheningan yang tegang, lampu depan truk membelah kegelapan yang tampak luar biasa mutlak. Lily duduk menggenggam tupai boneka Max, wajahnya pucat di dashboard, bibirnya bergerak dalam doa tanpa suara yang telah Walter ajarkan kepadanya setelah kematian Ryan. Meskipun malam akhir Juli tetap hangat, dia sedikit gemetar, terbungkus selimut favoritnya yang dihiasi dengan konstelasi yang pudar. Dia kuat, kata Walter, memecah kesunyian saat mereka berbelok ke Main Street. Max adalah seorang pejuang. Lily mengangguk tetapi tidak berbicara, matanya tertuju pada klinik yang mendekat, jendelanya diterangi meskipun larut malam. Saat Walter berhenti di tempat parkir yang kosong, Dr. Mitchell muncul dari pintu depan, ekspresinya cukup serius untuk membuat hatinya tenggelam. Suhu tubuhnya 105 derajat, dia melaporkan dengan tenang saat mereka mendekat. Ginjal menunjukkan fungsi minimal. Dia tidak menanggapi obat-obatan seperti yang kita harapkan. Walter merasakan tangan kecil Lily menyelip ke tangannya, meremas dengan kekuatan yang mengejutkan. Bisakah kita melihatnya? Dia bertanya. Suaranya tenang meskipun air mata menggenang di matanya. Dr. Mitchell mengangguk, membawa mereka melalui ruang tunggu yang gelap ke area perawatan. Di belakang, Max berbaring di atas meja pemeriksaan baja tahan karat, tubuhnya yang kuat sekarang tampak berkurang di bawah kekusutan saluran 4 dan peralatan pemantau. Napasnya keluar dalam napas dangkal, matanya setengah tertutup tetapi terbuka lebih lebar saat mereka mendekat. Max, bisik Lily, bergerak maju. Kami di sini, nak. Terlepas dari kelemahannya yang jelas, ekor German Shepherd bergerak sedikit sebagai pengakuan. Dr. Mitchell mengangkat Lily agar dia bisa menjangkau lebih baik, memperingatkannya untuk berhati-hati di sekitar peralatan medis. Lily meletakkan tupai boneka di samping kepala Max, lalu mencondongkan tubuh ke dekat telinganya, membisikkan kata-kata yang terlalu lembut untuk didengar orang dewasa. Walter berdiri sedikit terpisah, badai emosi mengencangkan dadanya. Anjing itu tampak sangat rentan. Hewan ini yang telah menghadapi ribuan lebah untuk melindungi rumah mereka, yang telah menyelamatkan Lily dari tenggelam, yang tetap setia pada ingatan Ryan ketika Walter sendiri gagal melakukannya. Pilihan apa yang kita miliki? Dia bertanya kepada Dr. Mitchell, suaranya rendah. Dia membimbingnya beberapa langkah menjauh, di luar jangkauan Lily. Fungsi ginjalnya sangat terganggu. Pada titik ini dia membutuhkan perawatan nefrologi dokter hewan khusus, jenis yang hanya tersedia di Rumah Sakit Pendidikan Universitas di Phoenix. Kalau begitu disitulah kita akan membawanya, kata Walter tanpa ragu-ragu. Ekspresi Dr. Mitchell tetap serius.
Walter, aku harus realistis denganmu. Transportasi saja bisa terlalu banyak stres dalam kondisinya. Dan perawatan, dialisis, mungkin lebih, itu akan menelan biaya ribuan dolar, tanpa jaminan keberhasilan. Realitas keuangan menghantam Walter seperti pukulan fisik. Antara tagihan medis Lily dan perjuangan pertanian, tabungan mereka telah menyusut menjadi hampir tidak ada. Biaya perawatan Max yang berkelanjutan akan berarti pilihan yang mustahil, bahkan mungkin kehilangan pertanian yang mewakili warisan Ryan. Seolah membaca pikirannya, Dr. Mitchell meletakkan tangan di lengannya. Ada pilihan lain. Kita bisa membuatnya nyaman, menjauhkannya dari penderitaan, melepaskannya dengan damai, dengan martabat, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Saran eutanasia, meskipun dimaksudkan dengan baik, memicu kemarahan yang tak terduga dalam diri Walter. Itu bukan pilihan, katanya dengan tegas. Ryan mempercayakannya kepada kami. Kami tidak menyerah pada keluarga. Sebelum Dr. Mitchell dapat merespons, suara Lily bangkit dari samping. Max. Kakek, Max mencoba memberitahu kita sesuatu. Walter kembali ke meja pemeriksaan. Max telah mengangkat kepalanya sedikit, matanya sekarang terbuka penuh dan waspada, meskipun kondisinya melemah. Anjing itu mengeluarkan suara merintih lembut, lalu dengan sengaja meletakkan cakarnya di lengan Lily di mana beberapa bekas sengatan lebah yang sedang sembuh tetap terlihat. Lihat, kata Lily, matanya membesar. Dia terus melihat lenganku, lalu pada obatnya. Dia menunjuk ke kantong 4. Saya pikir dia mencoba memberitahu kita sesuatu tentang lebah. Walter bertukar pandang dengan Dr. Mitchell, kedua orang dewasa untuk sesaat tidak yakin bagaimana menanggapi interpretasi putus asa seorang anak tentang kebetulan. Namun sesuatu tentang perilaku Max yang disengaja membuat Walter berhenti. Lebah? Dia merenung dengan suara keras. Ella Lanner mengatakan sesuatu tentang racun lebah yang memiliki khasiat obat. Dr. Mitchell mengerutkan kening. Ada beberapa kegunaan tradisional. Ya, apoterapi terapi racun lebah telah digunakan selama berabad-abad untuk berbagai kondisi peradangan, tetapi ini adalah cedera ginjal akut yang sedang kita tangani. Hubungi Eleanor, desak Lily, ekspresinya tiba-tiba bersemangat. Dia tahu segalanya tentang lebah. Terlepas dari larutnya malam, Walter mendapati dirinya memutar nomor Ella Lanner. Wanita yang lebih tua itu menjawab segera, seolah dia telah menunggu di dekat telepon. Bagaimana kabarnya? Dia bertanya tanpa basa-basi. Walter menjelaskan kondisi kritis Max dan pengamatan aneh Lily tentang perilaku anjing itu. Dia pikir dia mencoba memberitahu kita sesuatu tentang sengatan lebah. Ella Lanner terdiam untuk waktu yang lama. Walter, ini mungkin terdengar gila, tetapi racun lebah mengandung senyawa yang dapat membahayakan dan menyembuhkan, tergantung pada dosis dan keadaan. Itu yang dikatakan Dr. Mitchell. Tapi dengarkan, Eleanor menyela pestisida. Westland menggunakan neonicotinoid. Saya telah menelitinya sejak kami menemukannya di properti Anda. Ada penelitian yang muncul yang menunjukkan bahwa melitin, komponen dalam racun lebah, mungkin menangkal keracunan pestisida tertentu. Walter meletakkan telepon pada speaker agar Dr. Mitchell dapat mendengar. Apakah Anda menyarankan Max menderita keracunan pestisida, bukan hanya racun lebah? Saya menyarankan keduanya, jawab Ella Lanner. Bagaimana jika serangan lebah besar-besaran menciptakan interaksi unik dalam sistemnya? Bahan kimia dari pestisida biasanya akan membunuhnya secara langsung jika dia terpapar langsung. Tetapi bagaimana jika racun lebah dalam jumlah besar itu menciptakan semacam penangkalan? Dr. Mitchell mencondongkan tubuh lebih dekat ke telepon. Ella Lanner, itu sangat spekulatif. Kami bahkan tidak memiliki konfirmasi bahwa Max terpapar pestisida. Sebenarnya, Walter menyela, kami punya. Sheriff Davis menelepon sebelumnya. Lab menemukan residu pestisida yang cocok pada pakaian Riggs. Max memberitahu tentang itu karena dia mengenalinya dari gudang. Dia pasti terpapar langsung saat menyelidiki. Kemungkinan baru menyingsing pada Walter. Pada hari serangan itu, Max sedang menyelidiki sesuatu di dekat gudang. Bagaimana jika dia sudah terpapar pestisida? Lalu bagaimana jika lebah menyerang karena mereka merasakan bahan kimia padanya? Skeptisisme profesional Dr. Mitchell terlihat memudar dengan rasa ingin tahu ilmiah. Bahkan jika itu benar, saya tidak mengerti bagaimana itu membantu kita sekarang. Kami tidak bisa benar-benar memaparkannya pada lebih banyak racun lebah. Tidak, Eleanor setuju. Tetapi kita mungkin dapat mengisolasi senyawa yang bermanfaat.
Saya menyimpan ekstrak racun lebah obat untuk perawatan artritis saya. Itu adalah melatin murni, diencerkan dengan benar. Anda ingin memberikan perawatan eksperimen kepada seekor anjing yang gagal ginjal? Nada suara Dr. Mitchell menjelaskan pendapatnya tentang saran ini. Pilihan apa lagi yang dia miliki? Walter bertanya dengan tenang. Dokter hewan itu menghela nafas. Secara medis, sangat sedikit yang bagus. Lily, yang telah mendengarkan dengan seksama percakapan orang dewasa, berbicara. Max mencoba melindungi kita dari bahan kimia jahat. Kemudian lebah mencoba melindungi rumah mereka dari Max karena dia berbau seperti bahan kimia. Tapi mungkin lebah benar-benar membantunya tanpa menyadarinya. Orang dewasa terdiam, terkejut oleh penilaian sederhana tetapi mendalam anak itu. Walter memandang Max, yang mata cerdasnya tetap tertuju pada lengan Lily, lalu pada berbagai monitor yang menunjukkan tanda-tanda vitalnya yang menurun. Eleanor, Walter memutuskan, bawa ekstrak Anda. Dr. Mitchell, apa yang terburuk yang bisa terjadi jika kita mencoba ini? Gagal ginjal dipercepat, anafilaksis, kematian, dia menjawab dengan belak-belakan, tetapi mengingat lintasan saat ini, kesimpulan yang tak terucapkan tergantung di udara. Max kemungkinan besar sudah sekarat. Eleanor tiba 20 menit kemudian membawa pendingin kecil. Rambut peraknya tergesa-gesa disematkan, pakaiannya dilempar setengah hazardly, tetapi gerakannya tepat saat dia menjelaskan sifat-sifat ekstra kepada Dr. Mitchell. Ini sangat tidak lazim, dokter hewan itu memperingatkan saat dia memeriksa botol kecil itu. Saya bisa kehilangan lisensi saya. Saya akan menandatangani surat pelepasan apapun yang Anda butuhkan, Walter meyakinkannya. Keputusan ini ada pada saya. Setelah berunding tentang dosis yang sesuai, tebakan yang diperhitungkan sebaik-baiknya, Mitchell menyiapkan jarum suntik kecil dengan ekstrak yang diencerkan sesuai dengan berat badan Max. Walter dan Lily berdiri di dekat meja pemeriksaan, masing-masing dengan tangan bertumpu lembut pada bulu Max, seolah meminjamkan kekuatannya. Ini akan membantu atau Dr. Mitchell tidak menyelesaikan kalimat, saat dia menyuntikkan larutan ke saluran 4 Max. Selama beberapa menit, tampaknya tidak ada yang berubah. Napas Max tetap susah payah, tanda-tanda vitalnya tidak membaik. Lily menekan wajahnya ke sisi Walter, tidak dapat menonton monitor yang dengan jelas menampilkan perjuangan Max. Kemudian, hampir tidak terlihat, napas Max menjadi lebih mudah. Salah satu monitor berbunyi saat kadar oksigennya naik. Dr. Mitchell bergerak cepat memeriksa tanda-tanda vitalnya, mengambil darah untuk analisis segera. Denyut jantungnya stabil, dia melaporkan, keterikatan profesional memberi jalan pada optimisme hati-hati. Suhu sedikit turun. Walter hampir tidak berani berharap. Tetapi Lily tidak memiliki keraguan seperti itu. Sudah kubilang, dia berbisik kepada Max, kau hanya membutuhkan obat lebah karena kau bagian B sekarang. Malam itu membentang hingga pagi saat mereka mempertahankan penjagaan mereka. Dr. Mitchell melakukan tes setiap jam yang mendokumentasikan peningkatan lambat tetapi stabil dalam fungsi ginjal Max. Menjelang fajar, anjing itu mampu mengangkat kepalanya, menerima beberapa es batu dari tangan Lily. Eleanor tertidur di kursi ruang tunggu, tetapi Walter tetap waspada, menyaksikan matahari terbit melalui jendela klinik. Saat cahaya keemasan tumpah di lantai ruang pemeriksaan, dia mendapati dirinya merefleksikan serangkaian peristiwa aneh yang telah membawa mereka ke sini. Serangan lebah yang hampir membunuh Lily dan Max, namun berpotensi menyelamatkan anjing itu dari keracunan pestisida yang mungkin tidak terdeteksi. Sheriff Davis tiba sekitar pukul 8 pagi membawa kopi dengan ekspresi bertekad. Hasil lab kembali pada sampel pestisida, dia mengumumkan. Konsentrasi hampir 10 kali dosis mematikan. Siapapun yang menempatkannya di sana tidak hanya mencoba mengusir Anda, Walter. Mereka menciptakan bahaya lingkungan yang dapat meracuni air sumur Anda, tanaman Anda, satwa liar. Dan Max mengenalinya. Walter berkata dengan tenang, itu sebabnya dia sangat gelisah hari itu. Davis mengangguk, pelatihan polisinya mungkin menyelamatkan hidup Anda. Tingkat kontaminasi itu meresap ke air tanah, Anda dan Lily bisa sakit parah. Wahyu itu membuat Walter merinding. Tekanan perusahaan tidak hanya tentang memaksa mereka untuk menjual. Itu telah beralih ke sesuatu yang jauh lebih jahat. Kami telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Riggs dan Harlow, Davis melanjutkan. Perlindungan lingkungan negara bagian terlibat sekarang dan unit korupsi publik FBI sedang melihat potensi tuduhan pemerasan jika pola ini meluas ke target akuisisi Westland lainnya. Walter menyerap berita ini dengan kepuasan yang suram. Jadi semuanya berakhir. Ekspresi Davis tetap serius. Ancaman langsung, ya,
Tetapi perusahaan seperti Westland memiliki kantong yang dalam dan ingatan yang panjang. Pertarungan ini mungkin baru saja dimulai. Seolah merasakan beratnya percakapan, Max berusaha untuk duduk, gerakannya menarik perhatian semua orang. Dr. Mitchell bergegas menghampiri, memeriksa tanda-tanda vitalnya dengan terkejut. Nilai ginjalnya masih tinggi, tapi membaik secara dramatis, lapornya. Saya belum pernah melihat pemulihan secepat ini dari cedera ginjal akut. Eleanor, yang terbangun karena keributan, tersenyum penuh arti. Kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan kuno. Kadang-kadang cara-cara lama adalah yang terbaik. Lily berseri-seri, membelai kepala Max dengan lembut. Max itu istimewa. Dia anjing yang paling berani, paling pintar yang pernah ada. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Walter merasakan harapan menggantikan ketakutan. Ancaman tetap ada, sumber daya hukum Westland, keuangan mereka yang genting, masa depan pertanian yang tidak pasti. Tapi mereka telah selamat dari krisis segera. Lebih dari sekadar selamat, mereka telah menemukan kebenaran yang mungkin melindungi orang lain yang menghadapi tekanan perusahaan serupa. Dan Max, anjing yang pernah Walter benci sebagai pengingat yang menyakitkan akan kehilangan, telah menjadi pahlawan tak terduga yang mengikat mereka bersama, manusia dan anjing, muda dan tua, masa lalu dan masa depan. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Lily, menatap kakeknya dengan kepercayaan penuh. Walter meletakkan satu tangan di bahunya dan yang lain di kepala Max. Sekarang kita sembuh, kita semua bersama-sama. Musim gugur mewarnai lembah Saguaro dengan warna emas dan merah kecoklatan yang lembut. Lanskap gurun berubah oleh perubahan musim. 3 bulan telah berlalu sejak hari Max pingsan di klinik Dr. Mitchell. 3 bulan penyembuhan, pembangunan kembali, dan awal yang baru yang tak terduga. Walter berdiri di beranda rumah pertanian, cangkir kopi menghangatkan tangannya dari dinginnya pagi. Dari sudut pandang ini, dia bisa melihat Lily dan Max di ladang timur. Rambut keemasan gadis itu menangkap sinar matahari. German Shepherd bergerak dengan semangat baru di sampingnya. Pemulihan Max tidak kurang dari luar biasa. Dalam 2 minggu pengobatan eksperimental, fungsi ginjalnya telah kembali mendekati tingkat normal. Kekuatannya pulih setiap hari. Kakek. Lily memanggil, melambai dengan antusias. Max menemukan yang lain. Walter tersenyum, meletakkan kopinya untuk bergabung dengan mereka. Latihan-pelatihan telah menjadi bagian dari rutinitas pagi mereka. Wadah kecil dengan sejumlah kecil berbagai zat tersembunyi di seluruh properti, yang akan Max temukan menggunakan keterampilan deteksi khususnya. Apa yang dimulai sebagai terapi untuk membangun kembali kepercayaan diri anjing telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Anak baik, puji Walter, berlutut untuk mengacak-acak bulu Max saat anjing itu dengan bangga menunjukkan sebuah wadah kecil yang terletak di antara bebatuan, setajam biasanya. Rehabilitasi Max sejajar dengan perjalanan penyembuhan mereka sendiri. Pemulihan fisik Lily cepat, ketahanan emosionalnya bahkan lebih mengesankan. Mimpi buruk yang menghantuinya di minggu-minggu setelah serangan secara bertahap mereda, digantikan oleh minat yang kuat pada lebah, perlindungan lingkungan, dan, yang membuat Walter geli, penegakan hukum. Sheriff Davis mengatakan Max bisa disertifikasi sebagai anjing deteksi yang bekerja lagi. Lily memberitahunya, ekspresinya serius di luar usianya. Dia bisa membantu menemukan bahan kimia berbahaya lainnya seperti yang menyakitinya. Walter mengangguk sambil berpikir. Itu kemungkinan yang layak dipertimbangkan. Akibat hukum dari serangan lebah telah terungkap dengan kecepatan yang mengejutkan. Thomas Ricks telah menerima kesepakatan pembelaan yang memberikan bukti terhadap James Harlow dan 3 eksekutif Westland lainnya. Perusahaan sekarang menghadapi tuntutan federal, rencana ekspansi mereka dihentikan oleh perintah pengadilan dan investigasi peraturan. Peran Eleanor Parker telah berkembang melampaui tetangga dan ahli lebah. Kesaksiannya di depan Komite Pertanian Negara Bagian telah memicu undang-undang untuk memperkuat perlindungan bagi pertanian kecil terhadap paksaan perusahaan. RUU Max Thompson, seperti yang dijuluki media lokal, maju melalui legislatif negara bagian dengan dukungan bipartisan. Tekanan keuangan yang pernah mengancam akan membanjiri Walter telah sedikit mereda. Kampanye GoFundMe yang diselenggarakan oleh sekolah Lily telah menutupi biaya pengobatan Max. Liputan surat kabar lokal tentang kisah mereka telah menarik perhatian dari kelompok lingkungan dan organisasi bantuan hukum yang menawarkan bantuan. Yang paling signifikan, 5 pemilik pertanian kecil lainnya telah maju dengan pengalaman serupa tentang taktik tekanan Westland, yang mengarah pada gugatan class action yang menjanjikan kompensasi akhirnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Walter dapat melihat buku-buku pertanian tanpa perasaan malapetaka yang akan datang. Saat mereka berjalan kembali menuju rumah,
Telepon Walter berdering dengan pesan teks dari Dr. Mitchell. Hasil lab kembali, semua bersih. Makan malam perayaan tetap diadakan malam ini? Walter tersenyum, menunjukkan pesan itu kepada Lily yang melompat kegirangan. Tes fungsi ginjal terakhir Max telah kembali normal, rintangan medis terakhir dalam pemulihannya. Bisakah kita membuat pai apel? Lily bertanya, sudah merencanakan pesta malam itu. Max suka bau apel. Saya pikir itu bisa diatur, Walter setuju. Makan malam telah diperluas melampaui keluarga kecil mereka untuk menyertakan Eleanor, Dr. Mitchell, Sheriff Davis, dan beberapa tetangga yang telah mendukung mereka selama krisis. Apa yang dimulai sebagai perayaan medis telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih signifikan, penegasan kembali komunitas. Sore itu, saat Walter membantu Lily menyiapkan pai, Max tiba-tiba mengangkat kepalanya dari tempat favoritnya di dekat ambang pintu dapur. Telinganya tegak ke depan, ekornya bergoyang, menyambut daripada memberi alarm. Seseorang datang, Walter mengamati, melirik jam tangannya, agak awal untuk tamu makan malam. Suara ban di kerikil mengkonfirmasi peringatan Max. Walter bergerak ke jendela, terkejut melihat kendaraan resmi yang tidak dikenalnya berhenti di samping truk Eleanor yang lapuk. Tetap di sini bersama Max, dia menginstruksikan Lily, bergerak menuju pintu. Eleanor sudah keluar dari truknya, ditemani oleh seorang pria berpenampilan terhormat dengan setelan bisnis membawa portofolio kulit. Ekspresinya luar biasa hidup saat dia membuat perkenalan. Walter, ini Jeffrey Harmon dari Badan Perlindungan Lingkungan Negara. Dia punya beberapa berita yang kupikir ingin kau dengar secara langsung. Pejabat itu mengulurkan tangannya. Tuan Thompson, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Kasus Anda telah memberikan dampak yang cukup besar pada prioritas departemen kami. Walter mengundang mereka masuk, di mana Lily sudah menyiapkan limun dan kue kering. Sopan santunnya yang sempurna, bukti pengaruh awal Ryan dan istrinya. Max memposisikan dirinya di samping kursinya, posturnya waspada tetapi santai. Tuan Thompson, Harmon memulai menerima segelas limun. Negara telah menyelesaikan penilaiannya terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan pestisida ilegal Westland. Selain tuntutan pidana yang telah diajukan, perusahaan telah diperintahkan untuk mendirikan dana remediasi untuk properti yang terkena dampak. Dia membuka portfolionya, mengeluarkan dokumen resmi. Pertanian Anda memenuhi syarat untuk remediasi prioritas, yang meliputi pengujian tanah, pemantauan air sumur, dan kompensasi keuangan untuk kerusakan. Walter menerima kertas-kertas itu, memindai angka-angka itu dengan tidak percaya. Kompensasi yang diusulkan tidak hanya akan mengamankan masa depan pertanian segera tetapi memungkinkan perbaikan yang telah mereka tunda selama bertahun-tahun. Selain itu, Harmon melanjutkan pandangannya beralih ke Max, yang mengawasinya dengan perhatian cerdas. Departemen kami sedang membangun program deteksi K9 baru khusus untuk penegakan bahan kimia pertanian. Mengingat kemampuan dan sejarah yang ditunjukkan Max, kami ingin menawarkan peran khusus untuknya dan untuk Anda, jika Anda tertarik. Lily mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh semangat. Peran seperti apa? Pendidikan komunitas, Harmon menjelaskan. Kunjungan sekolah, lokakarya petani, pelatihan, demonstrasi. Max akan menjadi duta program kami, membantu orang memahami pentingnya keselamatan bahan kimia dan perlindungan lingkungan. Walter melirik Max, yang ekornya berdebam di lantai seolah memahami setiap kata. Kedengarannya banyak perhatian untuk seekor anjing pertanian. Katanya, meskipun nadanya tidak keberatan, dia bukan hanya anjing pertanian. Lily mengoreksi dengan serius, dia pahlawan. Eleanor tersenyum, tangannya yang lapuk menjangkau untuk membelai kepala Max. Pahlawan pantas mendapatkan pengakuan, Walter. Dan kisah Max pantas untuk dibagikan. Saat malam mendekat, rumah mereka dipenuhi dengan teman dan tetangga. Meja makan, diperpanjang dengan daun pinjaman, hampir tidak menampung semua orang. Dr. Mitchell membawa hadiah khusus untuk Max, kue aman untuk anjing yang dihiasi dengan satu lilin yang mewakili kelahirannya kembali. Sheriff Davis tiba dengan berita bahwa Badan Legislatif Negara Bagian telah secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pertanian yang terinspirasi oleh cobaan mereka. Berdiri di ambang pintu dapur, Walter memperhatikan saat Lily bergerak dengan percaya diri di antara para tamu mereka. Max tidak pernah jauh dari sisinya. Dia menceritakan kisah mereka dengan ketenangan yang luar biasa, kadang-kadang memperindah detail dengan cara anak-anak, tetapi menangkap kebenaran penting bahwa cinta, keberanian, dan hubungan yang tidak mungkin telah membawa mereka melalui kegelapan menuju cahaya. Eleanor muncul di sampingnya menawarkan segelas teh manis. Ryan akan bangga, katanya sederhana.
Walter mengangguk, emosi mengencang tenggorokannya. Pada Lily, tentu saja. Pada kalian semua, Eleanor mengoreksi dengan lembut, termasuk dirimu sendiri, Walter. Terutama dirimu sendiri. Saat senja menyelimuti pertanian, para tamu mereka berkumpul di beranda untuk menyaksikan matahari terbenam melukis langit gurun dengan warna oranye dan ungu yang cemerlang. Lily duduk di tangga, satu lengan melingkari bahu Max yang kuat, membisikkan rahasia di telinganya yang penuh perhatian. Mata German Shepherd tidak pernah lepas dari wajahnya. Pengabdiannya konstan seperti bintang-bintang yang sekarang muncul di atas mereka. Walter Thompson memandang tanahnya, warisan Ryan, warisan Lily, dan sekarang wilayah Max untuk dilindungi. Tantangan belum berakhir. Banding hukum Westland akan berlarut-larut, pertanian akan menghadapi kekeringan dan ketidakpastian ekonomi di masa depan, dan Lily akan terus menavigasi, tumbuh dewasa tanpa orang tuanya. Tetapi sesuatu yang mendasar telah bergeser selama hari-hari putus asa ketika lebah mengerumuni dan seekor anjing menjerit kesakitan, sesuatu yang terasa sangat seperti harapan. Kadang-kadang, Walter berkata pelan kepada siapapun, pahlawan yang paling tidak mungkin menyelamatkan kita dengan cara yang paling tidak terduga. Max berbalik mendengar suaranya, telinganya tegak ke depan, mata cerdas bertemu mata Walter di kegelapan yang berkumpul. Dalam pertukaran diam antara manusia dan anjing itu terletak pemahaman, rasa hormat, dan pengakuan diam-diam atas janji yang ditepati kepada Ryan, kepada Lily, dan satu sama lain. Janji untuk melindungi apa yang paling penting, tidak peduli biayanya, untuk tidak pernah menyerah pada keluarga. Dalam perjalanan Walter Thompson, kita menyaksikan sesuatu yang berbicara kepada hati kita yang terdalam. Di usia ketika banyak orang merasa dunia telah melewati mereka, Walter menemukan tujuan baru melalui tragedi yang tak terduga. Seperti banyak dari kita yang telah melewati badai kehidupan, kehilangan orang yang dicintai, menghadapi ketidakpastian keuangan, atau mempertanyakan relevansi kita, Walter awalnya menolak perubahan, berpegang pada kesedihan daripada merangkul apa yang tersisa. Namun melalui pengorbanan Max dan keyakinan Lily yang tak tergoyahkan, dia menemukan bahwa keberanian tidak berkurang seiring bertambahnya usia. Ia berubah. Ingat ketika keluarga saling menjaga tanpa pertanyaan, ketika komunitas berdiri bersama melawan raksasa perusahaan, ketika perkataan seorang pria dan jabat tangan berarti sesuatu. Walter mengingatkan kita bahwa nilai-nilai ini bukanlah peninggalan. Itu adalah tali pengaman dalam masa-masa yang tidak pasti. Kisahnya menggemakan ketakutan kita sendiri, menjadi beban daripada pelindung, kehilangan orang yang kita cintai, menghadapi pertempuran yang tidak kita pilih. Tetapi juga menegaskan apa yang kita tahu dalam tulang kita sebagai kebenaran, bahwa kita tidak pernah terlalu tua untuk membela apa yang benar, bahwa kebijaksanaan yang diperoleh melalui dekade tidak tergantikan, dan bahwa kadang-kadang kontribusi terbesar kita datang ketika kita paling tidak mengharapkannya, di jam-jam malam kehidupan kita, ketika cahaya menyala paling indah.